Lin Chen, kamu sendirian melawan 10.000 pasukan elit musuh. Bahkan menembus kota maut. Mengambil kepala musuh dan tetap tak terluka. Aku menyiapkan 6 pembunuh tingkat dewa untukmu. Hadiah besar ini suka. Pembunuh tingkat dewa lumayan menarik. Untuk melawanmu aku pasti rela. Aku sudah merencanakan ini selama 20 tahun. Semua orang tahu. Posisi Tuan seharusnya milikku. Tapi kehadiranmu mengacaukan segalanya. Kamu harus mati. Pernahkah kamu berpikir kedua kakimu yang bagus ini lebih panjang umurnya daripada hidupmu? Sampai mati masih keras kepala, ayo serang. Sekarang kamu sudah terkepung hari ini. Kamu pasti mati. Serang. Kalian ternyata berkhianat. Azuo, ayo maju. Aku memperlakukan mereka sebagai manusia, mereka tentu saja orangku. Kami bersumpah setia kepada Tuan. Aku tidak ada gunanya tinggal di sini. Kalau mau jaga silakan jaga. Kalau mau pergi silakan pulang masing-masing. Tuan, bagaimana denganmu? Aku lelah. Mobil ini bisa kamu perbaiki. Terlalu mahal, tidak bisa. Minggu depan ambil mobil. Tidak, besok aku mau. Kamu ini kenapa ada uang tidak mau cari? Mulai hari ini, semua toko di jalan ini berhenti beroperasi selama 3 hari. Tapi mobilku ini mendesak, besok harus dibawa. Urusanmu lebih penting daripada urusan Pak Zhong ya. Kaki. Maaf ya. Kamu buta ya, tidak tahu maut. Bosku teman Pak Zhong, aku orang Pak Zhong. Kamu berani ganggu aku, tidak mau hidup ya. Zhong Manlin. Nama Pak Zhong juga kamu sebut. Dia adalah harimau penjaga kota naga. Takutkan kalau tahu. Cepat tutup toko ini. Kalau tidak, hancurkan toko jelekmu ini. Lumayan tahu diri ya anak muda. Tutup toko jelek ini, ikut gue. Itu uang untuk memperbaiki mobilku. Kamu ini gimana sih? Masih pantas disebut pria nggak? Mau hancurin tokoku lagi ya? Mau jadi bodyguardku ya? Cukup nggak buat biaya pengobatan? Cukup. Lepasin dia. Sudah dilepas, mau cuci mobil atau benerin mobil? Lumayan menarik ya. Barusan itu dia yang salah. Adikku yang bikin masalah. Aku ganti rugi buat kamu ya. Kamu mau ganti rugi atau nyawa? Gimana kalau begini? Kamu berlutut di depan adikku. Lakukan 3 kali sujud. Aku maafin kamu. Zhong Manlin ngajarin gini ya caranya. Nama Zhong Lao bisa sembarangan kamu sebut. Nama itu kan buat disebut. Berani sekali menghina Zhong Lao. Di seluruh Longcheng gak ada yang bisa lindungin kamu. Hari ini kamu pasti mati. Zhong Manlin, aku kasih waktu 3 menit buat datang ke sini. Kalau nggak posisi macan Longcheng, kamu nggak bakal bisa duduk lagi. Zhong Lao datang ke Longcheng, aku aja nggak pantas ngelap sepatunya. Kamu ini nggak takut mati ya? Bro, semua robek mulutnya berhenti. Zhong Lao, kenapa Anda datang? Zhou Kun, berani sekali kamu. Longcheng, Zhong Manlin menghadap Lin Xiao. Ini orang yang kamu cari. Buta mata, tangkap dia. Kamu harus teliti kalau cari orang dia berbuat jahat begini.
Kamu juga nggak lepas tanggung jawab kalau begini. Posisi macan loncengmu nggak usah kamu dudukin lagi. Perintahin siapa yang berani pakai namaku. Berbuat jahat dia. Adalah nasib kalian bunuh. Pergi aja. Lin Shao mau kemana? Pulang ada kerjaan di rumah. Perlu aku kirim orang. Pacarku ini lucu juga ya. Hari ini hari bahagia. Rebus iga buat Nansiang, dia pasti suka. Berhenti tanda tangan kontrak ini. Apa maksudnya? Bos Len mau cerai sama kamu. Kenapa? Apakah kamu tidak punya sedikit kesadaran diri? Len sekarang adalah jenius bisnis yang sangat dicari di Longcheng. Sedangkan kamu menurutmu apakah kamu masih pantas bersamanya? Aku tidak pantas. Dan sepengetahuanku, keluarga Leng akan segera berkolaborasi dengan grup Cian. Setelah 3 triliun tiba, keluarga Leng akan melesat. Menurutmu apakah kamu masih pantas bersama Len nanti? Mencari muka mencari celah. Kamu benar-benar buta. Tidak tahu sama sekali siapa diriku. Len Nansiang sekarang adalah istriku. Aku tidak bisa membuka identitasku, hanya bisa menggunakan tanganmu untuk membantu keluarga Leng. Lin sesuai perintahmu selama ini. Grup Cian diam-diam membantu keluarga Leng. Pesanan 3 triliun 2 hari lagi. Akan sampai ke tangan keluarga Leng. Ini 3 juta, ambil uangnya, tanda tangani. Dan pergi dari hidupku. Hanya 3 juta bisa membeli 3 tahun perasaan kita. Kurang, ajukan syaratmu. Aku akan berusaha memenuhinya. Bukan semuanya bisa dinegosiasikan. Uang, kekuasaan, status. Di matamu Len Nansiang, apakah itu sangat penting? Tentu penting, sekarang kita sudah bukan orang yang sama. Len Nansiang, aku beritahu kamu. Hanya dengan dirimu sendiri tidak mungkin membawa keluarga Leng ke posisi sekarang. Semua yang dimiliki keluarga Leng adalah karena aku. Lin Chen, jangan berhayal. Kamu pikir dengan mencuci beberapa pakaian, memasak beberapa kali, keluarga Leng akan jadi milikmu? Jangan coba-coba mengganggu Len. Orang yang tidak berprestasi hanya bisa membesar-besarkan. Kenapa dia di sini? Ini alasan kamu mau bercerai. Tanda tangani Nansiang, tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Apa yang dia lakukan, apa urusanmu? Aku rela melakukan apa saja untuk keluarga Leng. Tidak sepertimu, hidupmu tidak berarti. Menggunakan martabat untuk menukar kekuasaan dan status. Apakah hidup seperti itu berarti? Justru karena kamu tidak berguna, aku harus menggunakan cara ini. Ini adalah aibmu, bukan milikku. Baiklah, kamu pikir dia bisa membantumu. Baiklah, aku akan tanda tangani, jangan menyesal. Kakek sedang tidak sehat, jangan beritahu dia dulu. Apa yang tidak boleh kau beritahu padaku? Kamu ini tidak pernah datang menjengukku. Hari ini aku akan main 1 game denganmu. Kakek, apakah kesehatanmu sudah membaik? Obat yang kamu kirim itu memang bagus. Dokter baru saja mengizinkanku keluar, aku langsung datang menjemputmu. Kenapa tidak masuk? Lin Chen, kamu yang mau bercerai. Kakek, aku yang mengajukannya. Aku tidak tahu mengapa kau begitu menghargainya. Keluarga kami sekarang sedang di puncak kejayaan. Memiliki seorang menantu yang tidak berguna. Akan menjadi bahan ejekan bagi keluarga Leng. Ya, kakek yang pantas untuk Nansiang. Pasti adalah orang yang luar biasa. Bukan seperti dia yang tidak berguna. Kau tidak bisa, karena menyukai Lin Chen lalu mempermainkan kehidupan cucumu. Diam kau. Kakek, Diam kau. pergi sekarang. Kau puas jika kakek ada apa-apa. Aku tidak akan memaafkanmu. Biarkan aku melihat kakek. Kau siapa, cepat pergi. Sudah cukup keributanmu, aku menyarankanmu untuk tidak. Rakus tidak akan membawa kebaikan, cepat sadar. Cari orang biasa untuk hidup keluarga kami. Bukan tempatmu untuk meraih. Pastikan beritahu aku kabar kakek. Terlalu emosi. Mungkin akan memicu penyakit lama. Kondisi kakek kali ini sangat kritis. Aku harus melihatnya sendiri. Sepertinya hari ini akan memaksa masuk. Kakek sudah dibawa ke rumah sakit.
Bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu ini, aku juga tahu. Kakek di rumah sakit mana? Acara lelang malam ini dari grup Cian akan diluncurkan malam ini. Lenan Siang sudah mendapatkan tiket masuk katanya. Juga memesan gaun mewah untuk menyambut momen gemilang malam ini. Nancy yang dibesarkan oleh kakek, bagaimana mungkin dia meninggalkan kakek hanya untuk acara lelang? Rakus tidak akan membawa kebaikan. Di dunia ini banyak orang yang tidak menepati janji. Mama, kenapa kamu tidak mengizinkan saya untuk menghadiri pesta tender? Kenapa kamu terburu-buru? Sekarang yang paling penting adalah menjaga reputasi. Jadilah anak yang berbakti dan cucu yang baik supaya nanti bisa mengambil alih perusahaan. Baru bisa dikatakan sah. Memang kamu yang paling bijaksana. Kalian ibu dan anak benar-benar pandai berhitung. Dia Lenan Siang belum tentu secerdas kalian. Lin Chen, kamu baru saja bercerai dengan putri saya. Prosedurnya belum selesai. Langsung saja kamu menggoda perempuan lain. Sungguh tidak tahu malu. Kamu masih berani datang, lihat kamu membuat kakek marah seperti apa. Bahkan berani membawa kepala. Sekarang saya akan telepon kakak saya, lihat bagaimana dia menghadapi kamu. Dibiarkan dipermainkan. Ini tidak seperti gaya Lin Xiao. Anjing menggigit orang-orang tidak bisa menggigit balik. Kamu juga terlalu tidak tahu malu. Saya hanya melihat fakta di depan mata, baru saja bercerai. Langsung membawa orang, pasti sudah lama berselingkuh. Saya bertanya pada diri sendiri, selama 3 tahun tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Nan Siang. Lucu kalau kamu benar-benar tidak melakukan hal yang merugikan dia. Nanti yang akan bercerai dengan kamu. Benar, kamu makan dan pakai milik kakak saya. Sekarang bercerai masih mengambil 3 juta dari kakak saya pergi bersenang-senang. Cepat keluarkan uang kakak saya tahu. Kakak saya memberi kamu 3 juta. Uang keluarga kami, kamu tidak pantas mengambilnya. Saya beritahu kamu. Kamu harus keluar tanpa membawa apa-apa. Bertengkar di rumah sakit. Inikah didikan keluarga kamu? Perempuan jalang ini tidak ada tempatmu untuk bicara. Saya tidak pernah mengambil uangnya sepeser pun. Jangan banyak bicara, cepat keluarkan uangnya. Benar, dengan penampilanmu yang melarat ini. Apakah kamu menyimpan uang itu di simpananmu? Cepat kemari. Lentianyu ini adalah kamar kakek. Saya tidak akan berkelahi dengan kamu, jangan ganggu kakek. Mengganggu istirahatnya. Kamu berani memukul anak kesayangan saya. Masih banyak hal yang berani saya lakukan. Kamu tidak akan mau tahu. Saya hanya tahu kamu bisa membunuh. Tidak menyangka kamu juga bisa menyelamatkan. Membunuh itu melanggar hukum, jangan bicara sembarangan. Kamu sendiri yang paling tahu kalau ini bohong. Kita harus pergi, pesta akan segera dimulai. Apa kamu tidak ingin memberi pelajaran pada mantan istrimu itu? Tidak punya hati. Kalau semua orang seperti ini, apa gunanya aku melindungi mereka? Tuan Len, malam ini semua orang penting di Longcheng ada di sini. Kalau bisa menjalin hubungan dengan 1-2 orang, masa depan Leng Group pasti cerah. Kamu ngapain sakit tahu? Ikut aku pulang, minta maaf di depan tempat tidur kakek. Kamu gila ya, tahu nggak ini acara apa? Aku cuma tahu kamu seharusnya tidak di sini. Seharusnya di depan tempat tidur kakek. Kamu siapa sih? Ini tempat yang bisa kamu masuki. Lin Chen, kita sudah cerai. Kamu masih pakai status menantu keluarga Leng masuk ke sini, tidak malu ya? Kalian terlalu menganggap diri sendiri tinggi. Ini bukan istana kalian, bisa masuk, aku juga bisa. Atau kalian pikir diri sendiri sudah jadi raja? Kamu telepon ibumu. Nan Siang, aku kasih tahu ya. Itu semua karena Lin Chen si pengkhianat. Dia di luar selingkuh, bahkan bawa orang ke kamar kakek adikmu, tidak tahan. Bilang dia 2 kata, dia langsung mukul apa. Kami berdua sampai masuk rumah sakit. Lin Chen, kenapa kamu mukul ibu dan adikku sampai masuk rumah sakit? Lenan Siang, kamu ingat hari ini hari apa? Hari ini adalah hari tender grup Cian. Juga hari keluarga Leng akan sukses besar. Kapan kamu jadi tidak punya perasaan? Kamu seharusnya di depan tempat tidur kakek, bukan bergaul dengan para pedagang kaya ini. Kamu jangan membalik fakta. Sekarang kamu yang nekat masuk rumah sakit dan melukai keluargaku. Mereka yang berisik di kamar kakek mengganggu ketenangan kakek. Aku tidak peduli apa alasannya, ini bukan alasan kamu memukul. Sekarang juga minta maaf. Yang harus minta maaf adalah mereka. Lin Chen, kamu benar-benar tidak bisa dibantu. Malam ini siniwa, orang penting Longcheng berkumpul, kamu naked masuk. Sudah pasti jalan Pantasura, kamu minta maaf. Agar masalah tidak semakin besar, memberi kamu jalan keluar. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Nanti kalau Pak Zong datang, kamu belum tentu bisa keluar dengan selamat. Dari sini. Jalan keluar menurutku yang tidak punya jalan keluar adalah kalian. Kalau Zhong Manlin tidak bisa jadi Raja Longcheng, lebih baik mundur sekarang. Baik-baik berani menghina Tuan Zhong. Kamu benar-benar mencari mati ini, bukan? Menantu keluarga Len berbicara seenaknya di sini.
Kupikir kamu mencari mati. Pendidikan keluarga Len kurang ketat ya. Apa kamu gila? Apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Mau mati jangan libatkan keluarga kami. Tuan Zhong adalah simbol kota kita. Menghinanya berarti menghina seluruh kota kita. Benar-benar tidak tahu malu, cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Zhong. Menyuruhku berlutut kamu tidak pantas. Kalau ditambah aku, pemegang kekuasaan Wanjie International. Masih kurang. Kalau ditambah aku pemegang kekuasaan Tianqi Group. Masih jauh. Ketiganya mewakili puncak kekuasaan kota kita. Sebuah kata dari mereka bisa membuatmu lenyap. Lin Chen ini memberi kamu kesempatan. Apa kamu mau membuat masalah besar? Lalu bagaimana? Minta maaf. Mereka tidak pantas. Mau mati silakan, jangan libatkan keluarga Len. Kalau begitu bagaimana dengan keluarga Ling kami? Keluarga Ling. Betul, saya Ling yang tidak berbakat. Baru-baru ini bertemu seorang teman. Orang ini bertugas di perbatasan. Sendirian melawan 10.000 pasukan elit musuh. Menyusup sendirian ke markas musuh. Memenggal kepala jenderal musuh. Terkenal di luar negeri, apakah itu? Membawa bendera melintasi perbatasan. Sendirian menghancurkan setengah negara musuh sang penguasa. Betul katanya dia misterius. Tidak ada yang tahu identitas aslinya, tidak disangka. Ternyata Tuan Ling adalah temannya dengan dukungannya. Masa depan keluarga Ling akan menguasai seluruh kota. Lin Chen, kekuasaan seperti ini cukupkah untuk membuatmu berlutut? Bagaimana aku tidak tahu sang penguasa berteman denganmu? Urusan kalangan atas mana mungkin kamu tahu? Katanya sejak pertempuran di perbatasan. Sang penguasa tidak terlihat lagi. Tidak ada yang tahu wajah aslinya. Pemimpin negara-negara tetangga. Menyerahkan kekayaan hanya untuk bertemu tapi ditolak. Kekuasaan yang begitu tinggi ini benar-benar menakutkan. Jika keluarga Ling bisa menghadapinya langsung, di masa depan mereka pasti akan merajalela di kota naga. Gelar kehormatan yang sepele ini saja sudah membuat kalian ketakutan. Jika dia sendiri yang datang kalian pasti akan berlutut memohon ampun dan tunduk. Diam, gelar kehormatannya, kamu berani menyebutnya sembarangan. Cepat berlutut dan minta maaf. Tampaknya malam ini kalian benar-benar ingin menghabisi saya. Tapi maaf, kalian semua tidak layak. Lin Chen, kamu satu-satunya yang berani melawan kekuasaan puncak kota naga karena kamu bersikeras mencari mati. Maka aku akan mengabulkannya. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Keluarga Dingku tidak bisa melindungimu lagi, ini akibat perbuatanmu sendiri. Datang, aku akan menggantung tulang hina ini di atas aula ini biar semua orang tahu. Akibat melawan kekuasaan puncak kota naga. Melawan atasan tidak tahu hidup mati. Kalian tahu siapa dia? Nona, maksudmu kamu ingin melindunginya? Bodoh, aku sedang melindungimu. Bodoh sekali, makhluk yang bodoh sejak lahir. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera meminta maaf padanya. Demi keluargamu juga demi ayahmu. Minta jalan hidup. Jangan biarkan warisan keluarga Ling selama ratusan tahun hancur karena mulutmu yang tak terkendali. Aku tidak salah dengar maksudmu. Aku meminta maaf padanya. Lin Chen, aku memaafkanmu karena bergaul dengan wanita lain. Tapi jangan karena kebodohanmu kamu membunuh dirimu sendiri. Dan menyeret seluruh keluarga Dingku, keluarga Ling. Kamu tidak bisa melawan. Keluarga Ling yang sepele ini saja sudah membuatmu ketakutan, tahun-tahun ini membuatmu terlalu nyaman. Hanya naik amarah, tidak naik keberanian. Meremehkan keluarga Lingku, belum lagi keluarga Lingku yang mengenal. Orang besar yang berada di atas ribuan orang akan segera melangkah ke langit. Dan merupakan sahabat karib Zhonglao, harimau duduk di gunung kota naga. Orang sepertimu bisa cari siapa orang besar sebagai sandaran. Atau kamu punya identitas yang tak terkalahkan. Hanya dengan mulutmu bisa menghancurkan keluarga Lingku. Makhluk yang tidak tahu hidup mati. Tutup mulutmu, makhluk yang mengandalkan kekuatan orang lain. Hei kamu. Kamu berani memukulku. Memukulmu kenapa? Tapi yang kamu katakan tadi memang benar. Keluarga Ling yang sepele hancurkan. Itu hanya masalah mulut. Sebaliknya cepat dan undang Zun. Pelajaran dari dua hal yang tidak diketahui ini. Pikirkan badai di Longcheng. Keluarga besar tidak melakukan apapun untuk memperjuangkan kekuasaan. Dan keluarga Ling saya mengandalkan Song. Sekarang diharapkan menjadi keluarga pertama Longcheng. Ini adalah hal yang hebat bagi leluhur untuk mengumpulkan kebajikan Guangzhong Yaozu. Pemilik keluarga Ling, Jiu Longcheng. Tolong lebih baik berjalan-jalan dengan Leng. Rindu, dingin Lenan Siang Len. Seorang anak berteman baru-baru ini. Dengan kekuatan sendiri. Tuhan yang menenangkan perbatasan. Saya juga dial oleh Tuhan. Untuk dapat mengambil alih kota naga. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan putra Anda. Hubungan ini sangat tebal. Ini adalah berkah dari keluarga Ling. Mungkin di masa depan Song akan bergantung pada keluarga Ling. Di mana Duoyan? Menghormati hal-hal seperti melihat orang. Ini terbuat dari besi hitam milenium. Tuhan tidak pernah melihat orang dengan wajah sejati. Sekarang berteman dengan saya.
Dapat menjamin kemakmuran keluarga Ling saya selama keluarga Ling sangat diberkati. Di masa depan saya meminta Tuan Ling untuk merawatnya itu wajar. Palsu. Anda berani mengatakan bahwa apa yang Tuhan berikan adalah Aku palsu. tidak berbicara tentang sesuatu. Kau tidak tahu. Apa dosa sensiap pengen on Tuhan. Jika aku bisa membuktikan bahwa Tuhan di mulutmu adalah palsu, lalu bagaimana kau? Untuk Tuhan. Siapa yang membuat banyak suara di sini? Temui Tuhan. Mengapa Anda melihat Tuhan tidak berlutut? Aku berlutut dan berlutut. Sisanya tidak layak. Berani jangan cepat berlutut dan mengakui kesalahan. Tidak menghormati saya berarti tidak menghormati seluruh dunia. Beri aku Tuhan. Anda telah membuat seluruh kota naga berubah. Saya anonim di sini dan dihina oleh seorang prajurit yang tidak dikenal. Apa yang saya lakukan adalah memberi Anda kesempatan lain. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku sudah bilang kalian tidak cukup. Aku melihat sampai Zhong tua. Masih bisakah kamu begitu kasar? Apa itu Zhong Lao? Zhong Manlin itu benar. Zhong Lao atas perintah yang mulia. Memberikan pesanan 3 triliun untuk keluarga Len seharusnya segera tiba. Presiden Len pesta tender akan segera dimulai. Jika kita membiarkannya terus berbuat onar, kita pasti akan terkena imbasnya, Lin Chen. Sudah cukup kamu berbuat onar, apakah kamu harus membawa ini ke titik yang tidak bisa diperbaiki baru mau berhenti? Apa yang tidak bisa diperbaiki pesanan 3 triliun itu? Kamu tahu betapa pentingnya pesanan ini bagiku. Aku sudah bekerja keras membawa keluarga Len ke posisi ini. Tidak mungkin di saat genting ini kamu menghancurkan segalanya. Di matamu hanya ada kekuasaan dan status aku tidak melakukan apa-apa ya? Ya, Aku ini manusia hidup berdiri di depanmu tapi kamu mengabaikanku. Kamu bahkan tidak tahu apa yang akan kamu kehilangan karena kesombongan dan ketidakpedulianmu. Aku ingin melihat siapa yang berani mengambil nyawaku. Turunlah kau orang yang berani. kamu masih belum turun, ini adalah tempat yang mulia. Hei anak muda, tempat itu adalah kursi utama di ruang pesta, bukan untuk Zhong Lao. Bukan untuk mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan besar, bukan untuk mereka yang berada di atas ribuan orang. Bagaimana kamu bisa yakin aku bukan orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan besar? Omong kosong, seorang mantan menantu keluarga Len berangan-angan menjadi orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan besar. Sungguh lucu sekali, benar. Kamu pikir kamu siapa? Mengira bisa mendominasi seluruh ruangan. Identitasnya. Kalian tidak layak untuk tahu. Katanya malam ini adalah puncak acara dunia bisnis. Bagiku melihat seluruh ruangan. Semua hanya semut. Tidak tahu aturan, ayo. Lin Chen, aku harus mengakui kamu pasti sudah berlatih lama di rumah ya. Sungguh meniru gaya masyarakat kelas atas. 1/100 dari kemegahan mereka, akting yang bagus. Beli beberapa roti bisa bertahan 3 hari. Kamu cantik, kenapa ikut orang yang tidak tahu malu ini? Aku pikir kamu yang tidak tahu malu. Sekarang di kota naga belum ada yang bisa menyainginya. Dia hanya orang yang diusir dari keluarga Len baik. Identitas, kekayaan maupun kemampuan, bahkan tidak punya harga diri. Aku bilang dia anjing saja, sudah memuji dia semua. Orang ini tidak punya apa-apa, tidak berprestasi. Setelah diusir dari keluarga Len, menjadi gila dan sakit jiwa, sekarang tidak punya tempat tinggal. Itu sebabnya aku berpura-pura menjadi hantu di sini. Atas nama keluarga Leng Nanxiang. Aku sudah melihat wajahnya. Dia diusir lebih awal. Ini benar-benar lumpur yang tidak bisa membantu dinding. Bukan saja dia tidak termotivasi. Saya tidak bisa melihat Leng Jia. Itu terhubung bersama dan bahkan terluka. Ibu dan adik kandung Nanxiang. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan rumah dingin. 300 miliar pesanan. Apakah imajinasinya kaya? Selebriti bisnis hadir hari ini. Dan Tuhan ada di sini. Anda pikir Anda adalah 2 utusan kecil. Siapa lagi yang bisa menipu? Lin Chen, ini kau malam ini. Kau terlalu mengecewakan. Apa yang dia katakan kau percaya kita bersama selama 3 tahun. Kau tak pernah berpikir. Lin Chen, kami Len total. Aku telah mengangkatnya selama 3 tahun. Sekarang kau menyalahkan kami, Len. Semua yang ada di rumah dingin. Leng harus meminta maaf padaku. Diam tidak cukup memalukan, bukan? Aku tahu perceraian. Tapi aku sudah memberikan kompensasi. Apakah Anda memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab sebagai seorang pria? Kau diam. Kau akan selalu mengandalkan wanita. Untuk hubungan kita selama 3 tahun. Aku tidak menyalahkanmu sekarang. Anda mengakui kesalahan Anda. Mengakui pengakuan dengan Tuhan. Aku akan mencari jalan. Kita berkumpul bersama. Tidak perlu mengatakan itu untuk saya. Sebenarnya aku takut aku akan mengganggu bisnis Anda. Karena serigala bermata putih ini tidak menghargainya. Anda tidak harus berbicara dengannya. Len selalu menghindari masalah emosional. Saya menyarankan Anda untuk berhenti.
Jika Len selalu mempengaruhi rumah Leng karena limbahnya, keluarga Leng itu harus menjadi bahan tertawaan Long Cheng. Lin Chen, kau tidak tahu. Aku melakukan sesuatu untuk Leng tapi aku tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun identitas kita berbeda. Hari ini aku tidak ingin mengatakan. Mulai sekarang, apa yang Lin Chen katakan dan lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Ding saya. Bagus. Lin Chen, statusmu dan aku berbeda seperti langit dan lumpur. Aku sebenarnya tidak ingin banyak bicara omong kosong denganmu. Tapi malam ini kau tidak tahu aturan menyinggung semua orang. Bahkan ini menyeret masalah ke keluarga Ding, aku tidak bisa membiarkanmu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Para hadirin sekalian, sebagai putra sulung keluarga Ling di Kota Naga, dan calon penguasa tertinggi di masa depan, saya mengundang kalian semua untuk bergabung denganku, untuk membokot Lin Chen di seluruh kota potong jalannya untuk hidup. Hormati Xiao Yu, anak ini berasal dari kalangan rendah. Perilakunya buruk. Keluarga Cheng kami bersedia bekerja sama dengan keluarga Ling. Potong jalannya untuk hidup, begitu juga keluarga Sui potong jalannya untuk hidup. Si Tujuh Tidak menghormati Tuan Zhong dan orang tua. Bahkan tidak menghormati pemimpin keluarga Xiao kami. Bersedia memberikan dukungan penuh kepada keluarga terpandang untuk memutus jalannya hidup. Keluarga Li Kota Naga kami bersedia memutus jalannya hidup. Keluarga Chen Kota Naga bersedia memutus jalannya hidup. Keluarga Mu Kota Naga bersedia memutus jalannya hidup. Keluarga Chu Kota Naga bersedia memutus jalannya hidup. Keluarga Liu Kota Naga kami bersedia memutus jalannya hidup. Lin Chen, kau cari mati bos Len. Untung saja Anda sudah menceraikannya lebih awal. Kalau tidak dia pasti akan menyeret kita semua, Lin Chen. Apakah ini yang kau inginkan? Lin Chen, setelah malam ini, Kota Naga tidak akan mampu menampungmu lagi. Jika kau tidak bisa melarikan diri dari Kota Naga, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun di sini. Setelah malam ini anjing di Kota Naga harus dijaga ketat, agar kau tidak berebut makanan dengan anjing. Kau masih punya 1 menit. Keluarga Ling akan lenyap dari Kota Naga. Kau benar-benar sudah hampir mati, tapi masih bermimpi indah. Sekarang aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Orang-orang patahkan kakinya, Tuan Zhong datang. Lin Chen, awalnya, aku hanya ingin membuatmu perlahan merasakan keputusasaan. Sekarang Tuan Zhong datang. Akhirnya akan lebih tragis. Benda yang tidak tahu hidup dan mati. Tuan Zhong sudah datang, kita harus cepat-cepat menyambutnya. Masih tidak mau berdiri ya? Kenapa kau tetap keras kepala? Mengapa aku harus berdiri? Tuan Zhong sudah sampai. Jika kau bisa mendapatkan kesempatan hidup, mereka tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Jika kau masih duduk diam seperti ini, hanya akan membuat marah Tuan Zhong. Kesempatan terakhir pun hilang. Saya Ling Shikang menghormati Zhong Lao apa yang sedang kalian lakukan. Zhong Lao. Ada sedikit masalah dengan pesta makan malam ini. Ada lalat yang masuk lalat. Hanya sampah yang tidak penting. Jika Zhong Lao tidak nyaman, saya akan segera membersihkannya. Malam ini, sangat penting semua orang yang tidak berkepentingan. Tidak boleh mengganggu rencana saya, tentu saja Zhong Lao. Malam ini juga ada tamu penting yang datang, pasti Anda kenal. Apakah itu Tuan Zhu? Zhong Lao ini adalah Tuan Zhu. Tuan Zhu jarang muncul hanya karena menghormati saya. Baru datang ke pesta makan malam ini, tapi bertemu dengan orang yang tidak tahu malu, tidak hanya tidak menghormati Zhong Lao, tapi juga tidak menghormati Tuan Zhu. Tolong hukum dia dengan keras. Zhong Manlin. Berkelahi memanggil nama Zhong Lao. Orang yang tidak tahu hidup mati. Lin Chen, kamu gila ya? Zhong Manlin. Len, cepat pergi, jangan sampai kita terlibat. Zhong Lao, dia yang buta matanya. Zhong Lao ini orang yang tidak tahu hidup mati, pergi semua. Long Cheng. Zhong Manlin menghormati Lin Xiao. Zhong Manlin tidak tahu diri. Meremehkan Tuan, tolong Lin Xiao hukum. Tidak terlambat jika kamu datang lebih awal. Bagaimana saya bisa melihat para bangsawan di bawah kekuasaan Harimau Long Cheng? Penampilan yang gagah. Malam ini tanggung jawab saya. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Lin Xiao. Tolong Lin Xiao duduk dan menonton pertarungan. Duduk di tempat tinggi. Ini adalah posisi tertinggi di Long Cheng. Bukan kekuasaan yang besar. Bukan di atas ribuan orang tidak bisa duduk. Posisi ini, semua yang hadir tidak bisa duduk. Saya juga tidak bisa duduk. Hanya Lin Sheng yang bisa duduk. Kalau begitu saya tidak menolak dengan hormat. Malam ini orang yang menghina Lin Xiao, saya akan membersihkan satu persatu. Zhong Lao, apakah Anda salah diam? Bodoh, kakek saya tidak punya cucu seperti kamu. Apa yang salah dengan saya? Kamu masih berani bicara? Apa yang kamu katakan malam ini kamu tidak ingat? Saya tidak melakukan apa-apa. Apakah dia benar-benar yang telah kujalani dengan susah payah selama setengah hidupku? Hanya tinggal langkah malam ini, dan sekarang semuanya telah dihancurkan oleh anak durhaka sepertimu. Aku benar-benar tidak. Kamu harus percaya, aku pikir keluarga Lingmu malam ini akan mencapai puncak kejayaan. Tapi tidak menyangka, malah menimbulkan bencana besar. Sekarang bahkan aku tidak bisa melindungimu. Zhong Lao, mohon beri keluarga Ling jalan hidup.
Lin Xiao. Kepala keluarga Ling kenapa sikapnya begitu rendah? Lin Xiao Mohan. Cucumu bilang mari kita tidak membicarakan keluarga Lingmu dulu. Hari ini akan langsung melesat ke puncak hanya dengan perusahaan keluarga. Sudah makmur selama 90 tahun tetap berdiri tegak. Ditambah lagi dengan perlindungan dari harimau Gunung Longcheng. Di masa depan pasti akan mencapai puncak kejayaan seperti matahari di tengah hari. Keluarga Ling seperti ini. Masih perlu meminta jalan hidup dari orang lain. Anak durhaka ini telah melakukan hal yang sangat melanggar hukum. Hari ini terserah pada Lin Xiao untuk menghukum kakek. Anda tidak bisa melakukan ini, padaku diamlah anak durhaka. Dia pertama bilang aku pura-pura gila. Kemudian bilang aku tamak akan kekuasaan keluarga Leng. Bahkan bilang akan memotong salah satu kakiku dan meletakkannya di aula pesta ini. Kemudian memanggil semua keluarga terkemuka di sini untuk memutus jalan hidupku di mata keluarga Lingmu yang berkuasa. Aku hanyalah seorang menantu yang dibuang oleh keluarga Leng. Kepala keluarga Ling, Anda sangat berwibawa. Keluarga Ling kali ini tidak bisa diselamatkan. Yang mulia. Barang palsu saja yang mulia Lin Xiao. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Aku akan segera melesat ke puncak. Kalian semua tunggu saja kehancuranmu. Sudah selesai anak durhaka. Ini adalah akhir mereka. Aku bilang keluarga Leng memiliki hari ini semuanya karena aku. Aku bilang grup Qian masuk ke Longcheng. Karena keuntunganku. Aku bilang posisi tinggi ini dibuat untukku. Sekarang kamu lihat. 3 tahun Lin Chen. Selama 3 tahun aku tidak pernah mendengar kamu berkata jujur. Sekarang dengan hak apa kamu menuduhku? Aku bilang kamu akan percaya. Lin Zong telah memberikan banyak usaha untuk keluarga Leng. Semua orang telah melihatnya. Lin Chen, kamu masih laki-laki nggak sih? Diam kamu. Aku nggak ngerti kenapa kamu sembunyikan dari aku. Tapi selama 3 tahun ini aku udah berusaha sekuat tenaga. Menguras semua tenaga baru bisa ada perusahaan Leng sekarang. Kamu nggak bisa dengan satu kalimat aja hapus semua usahaku. Non Len. Kamu terlalu tinggi ngelihat diri sendiri deh. Om Song. Keluarga Leng bisa sampai sekarang. Cuma berkat bantuan dari Yang Master Lin. Dulu waktu keluarga Leng bangkrut aku lihat kamu sedih banget. Jadi diam-diam aku atur beberapa sumber daya buat kamu. Takut harga dirimu jatuh aku jadi orang biasa aja. Diam-diam nemenin kamu udah 3 tahun ini. Tapi 3 tahun nemenin ini buat kamu nggak ada artinya. Nggak gitu maksudku. Nggak usah jelasin kita emang beda level. Jadi nggak cocok mulai sekarang. Kamu urus dirimu sendiri aja. Om Hui Hong. Malam ini semuanya salah paham iya. Ini urusan nggak ada hubungannya sama 3 keluarga kita. Semuanya gara-gara keluarga Leng sama Ling. Keluarga Cheng dari Longcheng siap bantu sepenuhnya. Penny I Siniwa Permenton Yang Master Lin. Sama keluarga Xiao dari Longcheng kita salah dengar. Anak sialan itu keluarga Ling cuma sampah. Ganggu tuan mohon maaf ya. Keluarga Li dari Longcheng minta maaf ke Yang Master Lin. Ternyata semuanya salah paham ya. Ya nih, semuanya salah paham. Kalau gitu potong jalan hidup kalian sendiri deh. Ini Yang Master Lin kamu ini. Maksa banget deh. Gimana? Artinya kepala keluarga Cheng nggak mau ya? Enggak permintaan kamu. Kita akan usahain sepenuh hati penuhi. Ada yang nggak beres ya? Itu semua salah paham tapi potong jalan hidup. Lihat nih. Aku Sue ini panggil kamu tuan. Tapi kamu harus ngerti. Segala sesuatu harus ada batasnya. Jangan kejar musuh yang udah terpojok konyol. Tuan Zhong. Aku ini maksudnya mau minta maaf. Tapi apa yang dia lakukan malam ini? Longcheng tidak akan pernah membiarkannya. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Dia akan membersihin Siniwa Kilyarga Kaya di Longcheng. Siniwa Kilyarga besar yang hadir di sini. Tidak ada yang tidak menduduki Longcheng selama puluhan tahun. Semuanya adalah orang-orang yang terkenal. Dan apa haknya untuk dengan satu kalimat membuat semua keluarga besar kami hancur? Perkataan ringan tuan ini akan mengguncang seluruh Longcheng. Memang agak berlebihan. Apakah kalian ini mau memberontak Tuan Zhong terlalu serius? Kami hanya mencari jalan keluar. Tapi meminta kami memutus jalan hidup kami sendiri. Itu tidak mungkin, sungguh sombong. Jika kamu bersikeras melawan semua keluarga besar Longcheng, kami semua keluarga besar juga akan melawan balik. Dengan satu kalimat ringanmu, minta kami memutus jalan hidup kami sendiri. Saya tidak setuju. Kalau bercanda ya tidak apa-apa. Tapi kalau serius, Kilyarga Xiao saya juga tidak setuju. Selain rasa hormat Tuan Zhong padamu, apalagi yang kamu punya? Baiklah, saya akan memuaskanmu. Dalam 3 menit keluarga Sue akan bangkrut. Meskipun keluarga Sue saya tidak sehebat dulu, tapi juga tidak lemah untuk diinjak diam. Tuan Lin akan menghancurkan keluarga Sue 3 menit sudah cukup. Tuan Zhong, Anda juga tidak perlu membelanya seperti ini lagi pula.
Di sini bukan hanya keluarga Sue saya benar. Keluarga Cheng saya siap maju mundur bersama keluarga Sue. 3 keluarga besar siap berbagi kesulitan. Kalau begitu hancurkan saja semuanya. Sepertinya hari ini, kamu benar-benar ingin bertindak ekstrim. Diam berani tidak hormat pada Tuan Ayo. Anggap mereka bertiga. Tuan Zhong, apakah kamu benar-benar ingin melawan semua kekuatan di Longcheng? Keluarga besar Longcheng juga pantas dibandingkan dengan Tuan. Kecuali dia punya latar belakang puncak yang membuat semua keluarga besar Longcheng tunduk. Kalau tidak meminta semua keluarga besar memutus jalan hidup mereka sendiri, tidak mungkin. Hei kepala keluarga, ada masalah. Grup kami terkena serangan tak dikenal, situasi genting. Segera bangkrut apa? Tunangan saya Shen Mutian ingin memutus jalan hidup keluarga-keluarga besar Longcheng. Ada apa tidak bisa? Apa mungkin keluarga Shen di Huacheng adalah keluarga Shen nomor 1 di negara ini? Dikatakan setiap generasi cabang keluarga Shen di Huacheng bisa berdiri sendiri, menjadi keluarga kaya. Bisa mandiri di segala bidang. Menghadia An Lin Dengan Jam Tangan Patek Philippe. Mobil Lamborghini, 1 set mensah mewah di Taman Sandalwood. Kartu hitam supremasi, senilai 1 miliar dari keluarga Shen. Saya sudah lama mengagumi Lin. Sekarang setelah bercerai, saya harap semua orang bisa menjadi saksi. Shen Mutian dari keluarga Shen Huacheng berharap bisa menjadi tunangan resmi Anda. Apakah dia wanita yang disebut Lin Chen? Yang Anda lihat berbuat sembarangan di belakang Anda. Tunangan? Langkah besar sekali. Ini semua salah saya yang tidak tahu siapa yang lebih baik Lin. Saya bersedia memutus jalan hidup saya tanpa penyesalan. Tapi saya masih ingin meminta sesuatu. Saya harap Lin bisa memberi keluarga Sue keturunan. 1. Jalan hijab. Jika karakternya baik bisa. Terima kasih Lin, bagaimana dengan kalian? Saya juga bersedia memutus jalan hidup saya. Keluarga Li dari kota Naga bersedia memutus jalan hidup kami. Serahkan pada Anda. Ya. Nona Shen, apakah kita harus bicara serius? Tentu saja jika Lin tertarik. Tempat ini terlalu ramai, mari bicara di tempat lain. Kalau begitu silakan Lin menunjukkan jalan. Lin Chen. Apa ada urusan apa mencari saya, Len? Jadi dia adalah sandaran terbesar Anda malam ini ya? Apa hubungannya denganmu? Lin Chen, kamu berani mengkhianati Len. Dan menggunakan wanita seperti itu untuk menekan Len. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana kamu berani memukul saya? Apa kamu punya hak bicara di sini? Kalau tidak memukulmu lalu siapa? Jaga tangan dan mulutmu. Lin Chen, untuk sesaat. Saya benar-benar merasa kamu sudah berkembang bisa membuat orang tua Zhong takut dengan kemampuanmu sendiri. Membuat keluarga besar di kota naga menundukkan kepala. Untuk sesaat saya merasa lega. Setidaknya pria yang pernah dilihat oleh Lenan Xiang. Bukan sepinana tidak berguna. Tapi sekarang kamu membuatku merasa muak. Aku tidak pernah sekecewa ini padamu. Bukankah tadi Anda bilang, dari awal sampai akhir Anda tidak pernah melihat Lin Xiao bagaimana? Sekarang melihat Lin Xiao berjaya seolah-olah Lin Xiao yang mengkhianati Anda, Nona Len. Anda benar-benar pandai bicara. Ada apa, silakan langsung katakan. Malam ini Anda benar-benar menjadi pusat perhatian. Membuat semua keluarga besar di Longcheng memutuskan jalan hidup mereka. Di seluruh Longcheng tidak ada orang ketiga yang bisa melakukannya. Tapi apa gunanya? Apakah Anda mengandalkan diri sendiri? Anda hanya berdiri di belakang seorang wanita tidak peduli malam ini. Anda menjadi pusat perhatian, pada akhirnya Anda tetap Anda. Tidak ada perubahan karena Anda tidak pernah. Seperti pria sejati, berdiri dengan usaha sendiri. Jika Anda hanya ingin mengatakan ini, tidak perlu bicara lagi. Pergi. Kak Lin Chen, perkenalkan. Mantan istri saya. Oh, begitu. Maka saya benar-benar harus berterima kasih pada Nona Len ini yang tidak mengenali naga sejati. Sehingga bisa memberikan Kak Lin Chen yang luar biasa ini kepada saya. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, hanya seorang yang suka memaksa logika untuk menghibur diri sendiri yang malang tidak pantas mendapatkan Kak Lin Chen yang baik ini. Lin Chen hanyalah sampah yang tidak diinginkan oleh CEO Len kami. Kamu malah menganggapnya sebagai harta, sungguh lucu. Identitasnya jauh melampaui perkiraan kalian. Tapi melihat kalian tidak tahu apa-apa, saya tidak keberatan untuk memberitahu kalian sedikit. Tidak perlu seorang pria yang tidak berguna. Hanya bisa berdiri di belakang wanita. Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Sungguh disayangkan. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Banyak hal yang bisa membuatku menyesal. Tapi tidak akan pernah karena dia bercerai dengannya. Adalah hal paling benar yang pernah kulakukan. Nona Shen, kamu adalah putri keluarga Shen di Huacheng. Saya menyarankan kamu menjauh darinya.
Dia hanya akan mengecewakanmu. Jika kamu tahu, saya adalah putri keluarga Shen di Huacheng, maka saya bertanya apa hakmu? Jangan menyuruhku melakukan sesuatu dengan cara seperti itu, dan pandangan keluarga Shen kami tidaklah sekasar yang kamu bayangkan. Hari ini aku hanya ingin membuatmu mengerti, dengan status sosialmu kamu belum pantas untuk mengatur tunanganku. Orang yang terlalu sombong sungguh bodoh. Kak Lin Chen, ayo kita pergi. Kamu pikir aku salah? Xiao Len, kamu terlalu lembut. Kamu lihat bagaimana wanita itu berbicara. Baik dengan nada sinis maupun dengan arogan. Mereka tidak salah kami sekarang. Memang tidak bisa menandingi ketinggian keluarga Shen di Huacheng. Tapi aku percaya dengan kemampuanku. Aku bisa memimpin keluarga Leng selangkah demi selangkah. Untuk mengcapai ketinggian keluarga Shen di Huacheng CEO Len. Aku percaya kamu pasti memiliki kemampuan itu. Lin Chen, aku akan membuatmu melihat kebangkitan keluarga Leng. Dan saat itu kamu akan mengerti hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Baru bisa naik ke puncak selangkah demi selangkah. Lin Xiao, aku ke kamar kecil dulu. Hong Lao, apa rencanamu untuk pesanan itu? Karena Lin Xiao sudah meninggalkan keluarga Leng, pesanan itu tentu saja batal. Justru karena dia pergi, pesanan itu harus diberikan kepada keluarga Leng. Kenapa? Apakah ini keinginan Lin Xiao? Tentu saja tidak. Keluarga Leng dan Lin Xiao sudah tidak ada hubungan lagi. Kami juga tidak perlu lagi mendukungnya Lenan Xiang. Jadi proyek ini lebih baik diberikan kepada keluarga Leng. Ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Leng untuk melompat ke puncak. Meski dana proyeknya menggiurkan, tapi investasi awalnya membutuhkan miliaran. Ini adalah seluruh dana yang bisa dikumpulkan oleh grup Leng. Jika Lin Xiao masih di keluarga Leng, mereka bisa dengan tenang berinvestasi. Tapi Lin Xiao sudah tidak ada di keluarga Leng. Jadi mulai hari ini semua kemudahan yang diberikan secara diam-diam oleh grup Qian kepada keluarga Leng dicabut semua. Semua kerjasama terkait dihentikan. Jika investasi tidak cukup, proyek triliunan ini tidak bisa dilanjutkan. Dan denda besar itu akan benar-benar menghancurkan grup Leng. Hong Lao, jangan bicara seperti itu. Bagaimana jika Lenan Xiang benar-benar bisa menyelamatkan situasi dengan kemampuannya sendiri? Jika dia punya kesadaran diri lebih baik, dia menolak dengan tegas. Itu pilihan yang paling bijaksana. Kalau tidak, dia akan menghancurkan keluarga Leng. Dan akhirnya, menyebabkan kehancuran total. Itu akibat perbuatan mereka sendiri. Apakah kamu ingin membalas dendam pada keluarga Leng? Saya hanya ingin mereka menyadari diri mereka sendiri dan tahu bahwa tanpa kakak Lin Chen, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah putri keluarga Shen dari Huacheng. Kalau begitu kamu bisa pulang. Kenapa kamu selalu mengusir saya? Saya sudah bilang. Saya adalah tunanganmu. Apa maksudnya ini? Kamu buka saja dan lihat. Coba lihat. Kamu buka dan lihat sendiri. Saya adalah orang yang ditakdirkan untukmu, saya. Hei anak muda, saat kamu membaca surat ini, kamu sudah seharusnya menikah. Tapi kecenderungan saya untuk berselingkuh. Tidak ada sedikit pun yang kamu warisi. Mencari istri yang montok dan seksi. Saya pikir itu sulit, tapi tidak apa-apa. Saya sudah berpikir jauh ke depan dan menyiapkan seorang gadis kecil untukmu dan mengatur pernikahan. Terima kasih banyak ya. Gadis kecil ini, meskipun statusnya agak khusus, tapi hatinya baik. Kamu bisa mengalah sedikit. Menjadi menantu masuk bukanlah hal yang memalukan. Tender tidak berjalan lancar, saya harus memastikan grup. Rencana pengembangan selanjutnya. Salahnya Lin Chen, dia berbuat onar hari itu. Kalau tidak, pesanan 3 triliun itu akan menjadi milik kita. Baiklah, dia sekarang menikmati kebahagiaannya. Tapi nanti saat putri keluarga Shen bosan padanya, dia akan menderita. Pak Len, Anda benar. Semua hal baik harus dicapai sendiri. Apa? Grup Leng memenangkan tender. Apakah itu telepon dari grup Qian benar? Proyek 3 triliun sekarang milik keluarga Leng. 3 triliun keluarga Leng nanti akan menjadi orang terkaya di Longcheng. Keluarga Leng akhirnya berhasil. Jadi tidak peduli bagaimana Lin Chen berbuat onar. Pak Song masih menghargai kemampuan Anda, Pak Len. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menang tender grup Qian? Memang perusahaan terkemuka di Longcheng. Yang penting adalah kemampuan. Besok semua dana dan personel grup akan dialokasikan ke proyek ini. Tunggu sampai proyek ini membuat kita menjadi grup teratas di Longcheng. Mungkin Lin Chen itu sudah diusir oleh Nona Shen. Nanti dia mungkin akan datang pada Mulan.
Jika benar begitu, itu hanya akan membuatku semakin jengkel. Hanya kemampuan sendiri yang bisa diandalkan. Lin Chen, prinsip ini kamu tidak akan pernah mengerti. Apakah ini Hufu? Hanya sebuah kalung. Ini bukan hanya kalung, ini mewakili kekuatan dan kekuasaan yang tak tertandingi di dunia. Hufu ini bisa menahan ribuan pasukan. Semua orang berharap suatu hari bisa melihat kalung ini sekarang ada di tanganmu. Bisa dibilang tak terkalahkan. Semua itu hanya nama saja. Karena kamu tidak peduli dengan nama, maka kamu juga tidak keberatan menjadi menantu keluarga Shen. Kudengar di Huacheng. Lebih dari 100 orang mengaku padamu di depan umum. Aku hanya orang biasa, tidak pantas untukmu. Aku bisa sastra, kamu bisa bela diri. Meskipun ada perbedaan di antara kita, tapi aku punya uang cukup untuk menutup jurang di antara kita. Kamu juga tahu. Aku baru saja mengakhiri pernikahan yang gagal. Itu karena dia tidak tahu nilai. Aku jauh lebih mengerti kamu. Dan lebih cocok untukmu, Lin Chen, nikahi aku. Maaf, aku keluar dulu. Tidak perlu ada apa. Lin, hari ini kakek Len bangun. Tiba-tiba mengumumkan wasiat. Apa hubungannya denganku? Dia meninggalkan 80% warisan untukmu. Apa? Kenapa Wares and Diberikan Lin Chen? Benar, dia siapa sudah cerai. Masih mengambil uang keluarga kita. Nanxiang katakan sesuatu. Keputusan kakek, aku tidak bisa mengubahnya. Itu semua adalah hasil kerja kerasmu. Apa hubungannya dengan Lin Chen? Kamu harus segera telepon dia dan katakan padanya untuk melepaskan warisan. Apa kamu ingin dia menggunakan uang keluarga kita untuk memelihara wanita lain di luar sana? Sekarang kamu masih mengandalkan uang keluarga Leng untuk memelihara wanita lain. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan uang keluarga Leng untuk bersenang-senang dengan orang lain. Halo. Lin Chen, besok kakek keluar dari rumah sakit. Kami akan mengadakan pesta keluarga untuk merayakannya. Kakek berharap kamu bisa datang. Kurasa tidak perlu. Kakek sekarang kesehatannya sangat buruk, mungkin hari ini adalah pertemuan terakhir kalian. Kamu sudah mengecewakanku. Apakah kamu ingin kakek juga kecewa padamu? Baiklah, besok jam 10 pagi kita bertemu di Huayun Lanting. Jadi, besok kamu tetap akan kembali ke keluarga Leng. Kakek sangat baik padaku kali ini, anggap saja sebagai perpisahan. Lin Chen. Kenapa kamu tidak datang bermain catur denganku? Kakek, kamu tidak boleh pilih kasih seperti ini. Lin Chen sudah bercerai dengan Nanxiang, kamu masih memikirkannya. Bercerai apa? Kakek menderita Alzheimer. Yang kita sebut pikun. Kadang sadar, kadang bingung. Mungkin di masa depan dia akan melupakan kalian semua. Bagaimana bisa seperti ini? Kalau begitu mari kita segera ubah surat wasiatnya. Ya kakek, seperti ini. Jangan sampai Lin Chen mengetahuinya. Aku harus mencari dokter ahli untuk mencari solusi. Setidaknya buat kakek sadar selama 1 jam. Apakah ini terlalu kejam untuk kakek? Nanxiang, usaha kerasmu membangun bisnis keluarga. Sekarang diberikan, begitu saja kepada orang lain. Apakah itu? Dengarkan, ibu orang yang ingin sukses harus tegas. Hadiah untuk kakek Len semuanya sangat berharga. Barang-barang ini terlalu mewah. Kakek Len tidak suka hal-hal seperti ini. Anggur ini enak. Botol ini adalah pemberianmu dulu. Meskipun tampilannya biasa tapi nilainya sangat tinggi. Disebut sebagai minuman surgawi. Memiliki efek memperpanjang umur. Kalau begitu ambil ini saja. Lin Chen, kamu juga datang. Sudah lama tidak berjumpa, nak. Sudah lama tidak bertemu, kamu juga tidak pernah main ke rumahku. Sekarang aku sudah jadi manajer di Marriott International, gimana? Aku kasih kamu kesempatan buat mendekatiku. Marriott International. Itu salah satu dari 4 keluarga besar di Longcheng. Perusahaan milik keluarga Cheng di Longcheng. Itu keluarga Cheng di Longcheng. Kamu juga tahu keluarga Cheng? Beberapa hari lalu sempat bertemu dengan kepala keluarga Cheng. Iya, waktu acara lelang kemarin. Pasti kamu juga lihat banyak orang ikut kakakku. Gimana kepala keluarga Cheng, auranya kuat banget ya? Gak juga, aku cuma ingat. Dia kayak minta aku kasih dia jalan hidup waktu itu. Rendah hati banget, juga sangat merendah. Jangan bercanda ngomong sembarangan lagi.
Walaupun keluarga Leng kita sekarang lumayan terkenal tetap nggak bisa dibandingin. Kakakku aja cuma bisa ngobrol beberapa kata sama dia kamu mungkin. Bahkan nggak bisa ngobrol sama dia sekarang kamu nggak perlu bohong buat jaga gengsi. Aku nggak akan menertawakanmu. Gak usah bahas itu dulu dengar-dengar hubungan kamu sama kakakku akhir-akhir ini kurang baik. Sebenarnya aku sama kakakmu. Kamu nggak perlu dia jelasin aku tahu kakakku. Dia wanita karir tapi kemampuannya kurang. Saka jaga gengsi kamu, lihat kamu tinggalkan pekerjaan merawatnya dengan baik udah ngejalanin peran suami dengan sempurna. Aku iri sama kakakku aku juga pengen cari pacar yang merawatku dengan baik. Gimana kalau gini nanti kalau kamu cerai sama kakakku, jadi suamiku aja. Lagi pula sekarang aku juga manajer kecil di Marriott International. Gajiku cukup buat menghidupi kita berdua, walaupun tubuhku nggak sebagus kakakku. Tapi aku akan tumbuh kamu ngapain sih? Kamu ketawa lagi kalau kamu emang nggak mau cerai sama kakakku. Nggak apa-apa lagi pula kakakku nggak di rumah. Kamu bisa sempatin main ke rumahku aku jamin nggak ada yang tahu. Cuma bercanda kamu maksud apa sih? Aku kasih tahu kalau nanti kakakku ngomongin kamu lagi kamu datang aja ke aku. Aku Leng King Lei yang bakal jagain kamu. Oke kalau gitu mulai sekarang. Aku bakal andelin kamu ya. King Lei ini siapa? Ini teman baikku. Oh ternyata teman baik aku ini. Dari keluarga Xiao di Longcheng. Direktur eksekutif di Tianqi Group. Anda kerja di mana? Saya Lin Chen. Kerja sementara belum ada. Kerja aja nggak ada ngapain kamu kesini? Ya jelas buat makan dong. Makan? Jangan-jangan kamu salah tempat. Ini kan Longcheng satu-satunya hotel bintang 7 di sini. Pakaianmu begitu lusuh aku kira. Kamu mau melamar jadi cleaning Kamu service? ngomong apa sih? Di acara apa pakaian apa? Agar nggak malu-maluin. King Lei aku juga niatnya baik. Maaf aku lupa kalau Lin belum punya kerja. Tapi karena kamu teman King Lei, aku bisa bantu. Ini kartu namaku kamu bisa datang ke Tianqi Group. Dengan statusku aku bisa kasih kamu pekerjaan cleaning service yang bagus. Aku bisa kerja di Tianqi Group sebagai cleaning service. Tanya aja Xiao Peng Fei berani nggak pakai aku. Kamu berani nggak hormat sama keluarga Xiao? Itu kan Direktur Utama Tianqi Group kepala keluarga Xiao. Di Longcheng bisa ngatur segalanya kamu bisa dibalas dendam sama keluarga Xiao. Keluarga Xiao aja nggak aku anggap. Kamu kayaknya belum pernah lihat dunia baru berani-beraninya. Ngebuat hal yang begitu melawan. Melawan? Aku kasih tahu, bahkan kalau kepala keluarga Xiao datang ke sini, cuma bisa berlutut. Omongan kayak gitu kamu berani ngomong. Kamu tahu nggak kalau sampai ke telinga Su? Apa yang bakal terjadi? Gimana dia mau ganggu aku lagi? Cuma satu kata dari Xiao nyawamu bisa hilang. Aku saranin lebih baik kamu jaga diri. Xiao Peng Fei sekarang aja susah masih bisa sombong gitu. Aku saranin cari kerjaan lain aja. Jangan sampai nanti nganggur ditertawain orang. Percaya nggak aku langsung lapor ke Xiao? Biar kamu yang nggak tahu diri ini tahu rasanya. Cara-cara kami kalangan atas. Sudahlah dia temanku. Bisa nggak kamu nggak usah saling serang. Dia yang ngomong nggak sopan sama Xiao menghina duluan. Aku cuma ngasih pelajaran aku kasih tahu. Ada omongan yang nggak boleh sembarangan kalau nggak. Bencana datang kamu nggak tahu. Gimana matinya? Jangan emosi dia ngomong gitu juga buat bantu kamu. Kalau kamu sama dia di sini bikin masalah besar nggak ada yang bisa bantu. Bahkan kalau kakakku tahu dia cuma bakal nyalahin kamu. Dia nggak nempel-nempel sama kamu. Gimana kamu tahu bikin kesel nggak bisa lepas? Ini mudah aku bisa membantumu tidak perlu. Jangan karena aku kau jadi terlibat masalah ini. Dia sih belum sampai level yang bisa bikin aku repot. Tingkat kesulitan yang bikin pusing. Baiklah kita bicarakan nanti. Kalau begitu kita pergi ke acara keluarga. Apa? Kau bawa dia ke acara keluarga? Ada masalah apa? King Lei seharusnya kau bersama orang sukses seperti aku. Elit yang punya masa depan cerah. Bukan sama orang gagal. Yang mulutnya nggak ada filter. Kau bahkan mau bawa dia ketemu orang tuamu? Siapa yang kubawa ketemu orang tuaku? Ada hubungan apa sama kau? Apalagi meskipun dia gagal. Aku lebih suka dia ayo kita pergi. Dia cuma bisa ngel karena punya sedikit kekuasaan. Aku sudah menolaknya berkali-kali apa yang dia bilang tadi. Jangan marah ya. Tenang aku nggak akan ambil hati. Leng King Lei. Beberapa hari nggak ketemu kok jadi melarat gini. Nempel sama orang miskin kayak gini. Kau juga ada di sini? Tentu saja sama pacarku. Datang buat urusan bisnis biasanya di kantor. Kau kan cukup dingin kok sekarang kelihatannya. Kayak orang kelaparan gitu. Orang kayak gini kau bawa ke sini. Dia putri keluarga Cheng putri dari grup Wan Hao. Pacarnya juga punya latar belakang aku benarkan. Nggak ada yang bisa kau bilang lagi kan? Sayang kau sudah mengungkapkan isi hatinya.
Bikin si gadis malu. Masa depan dia masih ada nggak sih? Kukira kau itu tinggi hati. Ternyata cuma begini. Nggak punya malu. Putri keluarga Cheng ya? Aku sarankan kau jaga mulutmu. Kau berani memukulku? Kau berani berbuat begitu? Mulutnya kotor biar dia diam. Mata buta kau tahu siapa aku? Anak kecil berani memukul pacarku. Ya aku yang pukul ada masalah? Aku kasih kau kesempatan langsung berlutut dan minta maaf ke Jiao Jiao. Kalau kau tinggalkan satu lengan aku akan bermurah hati. Dan membiarkan kau hidup. Mengenai dia meski tubuhnya kurang. Tapi masih segar biar aku main 2 malam. Kalau kau bisa membuatku senang aku akan memaafkan kalian. Kalau begitu aku juga kasih kamu kesempatan. Sekarang potong kedua kakimu dan minta maaf ke King Lei. Dikasih muka malah nggak mau ya aku. Kita udah enggak usah ribut, kita enggak bakal menang lawan mereka. Meskipun kakakku datang kita juga enggak bakal menang lawan mereka. Jangan takut hari ini ada aku. Dia nggak berani ganggu kamu. Wah pasangan malang nih kamu dapet cowok. Yang cuma bisa ngomong doang bener-bener buta ya. Hari ini aku bakal kasih lihat kalian. Akibatnya kalau ganggu aku. Sudahlah urusan ini. Udah cukup aja. Ini kan cuma urusan kecil, kasih aku muka dong. Kasih muka kamu siapa sih? Kamu ngomong apa sih? Nona Len itu temenku. Dan apa yang dia bilang tadi juga nggak ada yang salah. Jangan sampai dia kena imbasnya. Nah kalau kamu sekarang minta maaf ke aku masih bisa bantu kamu selesain. Kamu pantas enggak sih? Baiklah kalau kesempatan udah dikasih malah nggak mau. Ya udah kamu sendiri yang tanggung jawab. Lin Chen, Kamu siapa sih berani-beraninya ngatur-ngatur di sini? Jujur aja. Aku ini Direktur Eksekutif Grup Tianqi. Aku takut banget nih. Kupikir siapa orang hebat ternyata. Setelah ribut-ribut cuma badut aja. Ngomongin kekuasaan status kamu pantas enggak sih? Emang kamu nggak tahu? Status grup Tianqi di Longcheng. Salah satu dari 4 keluarga besar di Longcheng. dia pasti tahu, aku kasih tahu. Dia itu anak kedua keluarga Xiao, pewaris grup Tianqi Xiao Heng. Dan aku adalah putri grup Wan Hao Chen Jiajia. Tuan Xiao Nona Cheng. Direktur eksekutif biasanya aja. Enggak ada hak buat ketemu aku minta muka. Aku nggak tahu ini Anda maaf. Kasih aku muka nggak kasih Anda muka. Kamu ini masih tahu diri. Enggak kayak 2 orang itu enggak tahu malu. King Lei kamu cepetan minta maaf. Jangan-jangan mereka nuntut. Latar belakang kalian berdua enggak bakal kuat. Mereka yang harus minta maaf. Maksudmu apa? Minta maaf ke King Lei atau hadapi konsekuensinya. Kamu ketakutan atau gila ya? Barony minta Xiao minta maaf ke kamu. Terus kenapa? Keras kepala tak bisa ditolong King Lei. Cepat putus hubungan sama dia. Dia mau bunuh diri saja belum cukup mau bawa kamu juga. Mau bawa keluarga Leng hancur. Chen Jiajia kalau mau cari masalah hadapi aku saja. Lin Chen dia tidak bersalah asal kalian mau lepaskan dia. Aku mau lakukan apapun. Apapun syaratnya King Lei. Kamu mau lakukan segitu untuk dia. Layak gak sih? Layak atau tidak bukan urusanmu, baik kalau kamu keras kepala. Melindungi anak ini hari ini aku lebih gak bisa lepaskan dia. Aku juga gak akan biarkan kamu dapat yang kamu mau. Karena dia punya pikiran seperti itu. Aku harus penuhi keinginannya. Jujur aja. Udah lama punya perasaan ke aku ya. Mau goda aku tapi malu baru cari 2 orang bodoh ini. Buat drama ini. Permainan kecil yang menarik aku suka. Aku juga lagi bikin kamu puas, tunggu, aku puas main sama dia. Aku kasih dia ke pelayan ini aku. Terima kasih Xiao Zong cewek ini. Yang kayak gini aja bisa suka kayaknya gak ada apa-apanya. Kamu baik-baik aja. Beres. Lin Chen cepat pergi, kakak datang. Sudah gak bisa lindungi kita. Jangan takut dia gak berani sentuh kamu. Kamu aja udah susah lindungi diri sendiri mau lindungi aku. Kamu tunggu aja. Kamu berani pukul Xiao Zong. Sekarang semuanya hancur. Yang susah lindungi diri sendiri itu mereka. Aku mau lihat. Siapa yang susah lindungi diri sendiri? Kamu tunggu aja. Ayah aku dipukul. Apa ada yang berani pukul anak Xiao Peng Fei? Orang yang gak tahu diri dia sama sekali. Sama sekali gak anggap keluarga Xiao siapa orangnya. Om Cheng juga ada Jiao cepat. Jiao ada yang mau bilang Jiao.
Ayah aku dipukul. Cepat ke sini. Siapa yang berani lancang? Perkutik dengen anak saya Chinchen. Kami berdua dipukuli, cepat ke sini. Tunggu, saya segera ke sana. Ayah kami sudah hampir tiba, kalian selesai. Tuan Xiao, saya tidak kenal mereka, apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Saya selalu setia pada keluarga Xiao. Waktu di pintu orang itu sudah tidak sopan dengan Tuan Cheng, bilang Tuan Cheng harus berlutut di depannya. Kamu pikir langsung lepas tangan bisa kabur? Tidak lepas tangan mau mati bersama kamu. Keduanya adalah keluarga besar di Longcheng. Kamu ganggu putri dan putra mereka. Mereka tidak akan membiarkan kamu hidup. Hari ini saya akan berlutut dan menyelak seperti anjing. Baik, ingat kata-katamu. Nanti tirukan dengan baik. Sudah mau mati masih pura-pura. Mungkin telepon kakak, mungkin dia punya cara. Jangan telepon, ayah saya sudah datang. Kamu selesai. Anak perempuan keluarga Cheng bukan untuk kalian ganggu. Ding Xiamao, bertemu dengan kepala keluarga Xiao. Siapa kamu? Saya karyawan Tianqi Group. Hari ini kesini untuk kerja sama, tidak tahu baru sampai. Ketemu anak ini, dia tidak sopan pada Anda. Bahkan memukul Nona Cheng dan Tuan Xiao. Saya lihat siapa yang berani berkutik dengan anak saya. Ayah? Dia memukul wajah anakmu sampai bengkak. Di Longcheng belum ada yang berani begitu pada orang saya, Cheng Shensheng. Keluarga Cheng meski dalam kesulitan tidak bisa biarkan anak-anak diganggu bajingan. Ayah, kamu harus bunuh dia, balas dendam untuk saya. Dia memukul muka keluarga Cheng. Ambil bajingan ini. Jangan-jangan, tolong lepaskan dia. Dia tidak sengaja. Dengar, hari ini di Longcheng tidak ada yang bisa selamatkan saya. Kepala keluarga Cheng sehari tidak bertemu. Anda semakin berwibawa. Tuan Lin Sedasura berlutut minta maaf, kamu tidak dengar. Sekarang ayah saya dan Paman Cheng datang, kamu tidak ada kesempatan. Kamu diam. Ayah kau tidak bisa memukulku. Seseorang membawa koper di mobil saya. Anda meminta saya untuk meminta maaf. Ayah, apa kau bercanda? Mengapa? Cepat minta maaf lebih sedikit untuk Lin. Ayah kau gila, Xiao Peng Fei telah melihat Lin kurang. Lin kurang ini sedikit dari keluarga Xiao. 10 juta uang tunai. Anda tersenyum. Kau lihat dia sekarang. Cheng Shensheng telah melihat Lin kurang. Ayah, apa kau gila? Berlutut. Diam, beraninya kau mengatakan satu hal lagi. Keluar dari rumah Cheng. Apakah Anda pikir itu tidak cukup buruk bagi saya? Keluarga Cheng tidak perlu meminta maaf. Keluarga Longcheng Anda sangat terhormat. Pemuda sosial seperti saya miskin. Secara alami tidak tahan. Lin kurang dari apa yang kau katakan. Perusahaan kecil tanpa nama. Bagaimana bisa ada nilai yang dibandingkan dengan Anda? Tidak peduli apa yang dia katakan. Itu tidak masalah, tapi itu membuat banyak uang. Menghina teman saya berulang kali. Apa yang harus dilakukan pemilik keluarga Cheng? Apa yang kau lakukan? Kau tutup mulut dan mulai hari ini biarkan dia mati. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku putrimu. Tutup mulut. Ayah? Apakah Anda tahu seberapa besar Anda? Dia tidak bisa tinggal. Apa yang kamu lakukan? Menunggu rambut jatuh. Adapun keluarga Xiao. Aku harus mengusirnya dari rumah. Rusak jalan hidupnya. Kau hanya. Ayah, kau tidak bisa. Ayah tidak bisa menyerah. Aku minta maaf. Lin adalah aku tidak tahu Tarzan. Tuanmu tidak ingat penjahat, aku mengampuni aku. Ayah akan memberiku hal ini. Jangan biarkan dia. Ayah muncul di hadapanku. Ayah. Aku bicara sembarangan, aku buta mata. Lin Xiao, maafkan aku. Bagaimana kamu berani tidak menghormati Lin Xiao? Aku saat itu bingung. Bukan mereka yang memaksaku. Bukankah kamu yakin begitu mereka datang aku pasti mati? Asal kamu maafkan aku, apapun akan kulakukan. Tidak perlu, aku tidak mau melihat. Pertunjukan badut aku tidak ingin melihatnya lagi. Lin Xiao, aku mengerti. Acara pesta akan segera dimulai, ayo kita pergi. Kamu dipecat dari Tianqi. Lin Chen, mengapa keluarga Xiao dan Cheng semua sangat menghormatimu? Karena Hari ini aku memiliki tamu yang sangat penting di tangannya. Kartu hitam bintang 7 dari Huayun Lanting kami, aku harap kalian. Tidak ada kesalahan sama sekali.
pastikan untuk menyambutnya dengan standar tertinggi. Jangan khawatir Nyonya Shen, aku akan segera memberitahukan. Setelah kartu hitam bintang 7 muncul, kami akan melakukan yang terbaik untuk tamu VIP ini. Memberikan layanan terbaik. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah setelah disuntik kakek akan sadar? Aku juga tidak tahu Lin Chen akan segera datang. Jangan sampai dia melihat kecurigaan aku akan suntik lagi. Apa ini bisa berhasil? Mencoba segala cara sekarang, yang penting adalah urusan utama. Lin Chen, katakan padaku mengapa mereka begitu takut padamu. Rasanya seolah kamu bisa mengendalikan hidup dan mati mereka. Benar, hidup dan mati mereka semua ada di tanganku. Kamu mulai ngawur lagi, mereka adalah dua keluarga besar di Longcheng. Bagaimanapun hanya Zhong Lao yang terkenal, yang bisa mengendalikan mereka. Zhong Malin di sini juga harus Kalau tunduk kamu padaku. tidak mau bilang, kamu tidak perlu bilang. Aku bilang yang sebenarnya. Baiklah, aku percaya padamu, cepat pergi. Setelah masuk jangan banyak bicara. Berhenti, King Lei, kamu masuk dulu. Aku ada yang mau bicara dengannya. Apa yang mau kamu katakan langsung saja. Kakek tidak sehat, nanti kamu bicara hati-hati. Aku tentu lebih peduli pada kakek daripada kamu. Sekarang kamu sudah naik ke atas. Mengandalkan orang lain tidak akan pernah sebaik mengandalkan diri sendiri. Percayalah pada diri sendiri, itu yang paling aman. Suatu hari nanti kamu pasti akan ditinggalkan. Tidak semua orang seperti Nona Len. Berkhianat. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Apa kamu punya masalah? Di keluarga besar Leng ini, yang paling aku pedulikan hanya kakek. Aku lebih peduli dengan perasaannya daripada kamu. Aku ingatkan kamu acara keluarga ini. Ada juga menantu dari keluarga paman, statusnya tidak biasa. Apapun yang dia katakan kamu dengarkan saja, jangan melawan. Kalau ada masalah keluarga Leng tidak bisa melindungimu. Tentu saja keluarga Shen di Huacheng juga tidak bisa. Tidak usah repot-repot. Lin Chen, kamu selalu seperti ini. Selalu mengecewakan. Hari ini kamu akan kehilangan segalanya. Semoga kamu bisa belajar dari ini. Dasar sampah, kenapa baru sekarang datang? Menantu ini sombong sekali ya. Acara keluarga yang penting ini. Lihatlah, begitu banyak senior menunggu dia sendirian. Kamu kan tahu dia cuma sampah. Kita jarang berkumpul, jangan bahas dia. Biar tidak merusak suasana. Ia jangan sampai terlibat dengan orang seperti itu. Tidak punya prestasi, tidak berguna. Lihat ekspresinya, sepertinya keluarga Leng berhutang banyak padanya. Berisik sekali Lin Chen. Kamu duduk di sini. Aku sendiri yang telepon kamu untuk datang. Tidak mungkin aku biarkan kamu diperlakukan tidak adil. Kakek Nansiang yang telepon aku. Sepertinya aku yang telepon. Kakek kenapa terlihat agak bingung? Kalian berdua kenapa bertengkar? Kakek sebenarnya. Kakek, aku tidak mengganggunya. Kakek, kamu tidak punya hubungan darah dengannya. Kenapa begitu pilih kasih dia cucu menantuku? Kenapa tidak ada hubungan darah? Sebagai keluarga aku mendukungnya, ada yang salah. Sudah, sepertinya tamu sudah datang, semua acara kita bisa dimulai. Tunggu hari ini kita semua senang. Aku bawa 2 botol anggur bagus kakek. Ini anggur yang aku pilih khusus untukmu. Ini anggur terkenal di dunia. 1 botolnya saja bernilai jutaan. Apa 1 botol minuman ini, harganya sampai jutaan. Cuma 1 botol minuman kakakmu yang membangun usaha ini. Tidak mudah, jangan sampai kamu terbiasa berperilaku boros seperti ini. Ayah, Kakek, keluarga kita dalam 3 tahun dari sebuah bengkel kecil menjadi perusahaan Leng sekarang. Penghasilan tahunannya mencapai puluhan juta. Cuma 1 botol minuman saja bisa menghasilkan uang, juga harus tahu cara membelanjakannya. Kalau tidak akan ditertawakan orang. benar kakek Tianyu. Akhir-akhir ini ada kabar baik ya? Kakek bisa melihatnya juga. Tidak tahu proyek 300 miliar dari grup Qian? Ya tentu saja. Siapa di Longcheng yang tidak tahu? Siapa yang tidak kenal benar? Di acara tender kemarin malam kakakku, dia mengalahkan semua orang, memenangkan tender miliaran ini. Menjadi satu-satunya pemenang. Kesempatan untuk sukses ini milik keluarga Leng sekarang. Sepertinya proyek ini akhirnya jatuh ke tangan keluarga Leng Nansiang. Apakah berita ini benar? Ya kakek, tapi tidak seheboh yang dikatakan Tianyu. Ada sedikit kendala, tapi untungnya kami akhirnya memenangkan tender. Sebenarnya aku berencana memberitahu kakek setelah menandatangani kontrak. Kamu ini kabar baik seperti ini. Masih sembunyi-sembunyi keluarga Leng. Sekarang bergantung padamu untuk sukses. Jadi, setelah memenangkan proyek grup Qian, Nansiang kita benar-benar akan menjadi
Tokoh bisnis terkemuka di Longcheng. Tidak seheboh yang dikatakan tante masih jauh. Mengapa jauh? Ini proyek 300 miliar. Di negara kita sangat jarang. Nansiang kita sudah bisa mandiri hebat. Benar kan? Sayang sekali. Gadis yang begitu berbakat dan mampu. Tapi di rumah ada beban. Nansiang, jangan marah kalau sepupu bicara kasar. Kamu adalah tokoh penting di kalangan atas. Tapi di rumah ada suami yang tidak bekerja, hanya bermalas-malasan. Kalau tidak bisa membantu kamu ya sudahlah. Kalau kabar ini tersebar desas-desus tentang kamu, pasti tidak akan berhenti hal ini. Kamu harus belajar dari Yunsi kami. Mantu pilihan dia dulu sudah dipilih sebagai salah satu bawahan Zunzu untuk menjaga perbatasan. Setelah dia kembali, siapa yang tidak akan menghormatinya? Zunzu. Tidak disangka meskipun kamu tidak ambisius, tapi tahu tokoh besar seperti itu. Bukan setiap hari memimpikan hal yang tidak mungkin. Berhayal mendapatkan kekuasaan tertinggi milik orang lain kan? Sampah yang tak berguna. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tian Bei kalau dia punya 1/10-nya saja, aku akan sangat menghormatinya. Tapi Lin Chen merawat kakak dengan baik selama bertahun-tahun. Merawat dengan baik apa gunanya? Keluarga Ding kami paling tidak kekurangan adalah pembantu. Lin Chen, jangan salahkan aku karena bicara kasar. Tapi faktanya memang begitu, orang harus tahu diri. Tahu bagaimana caranya agar pantas dengan Nansiang keluargaku. Hanya 300 miliar saja sudah menunjukkan wajah asli kalian. Langkah ini tidak rugi. Hanya 3.000 miliar katanya mudah. Coba kamu cari satu dong. Pura-pura apa di sini? Proyek dari grup Qian ini adalah aku yang memberikan kepada keluarga Ding. Lin Chen, arak belum mulai diminum. Kenapa kamu sudah mabuk seperti ini? Jika dengan cara ini, memperebutkan muka hanya akan membuatmu lebih malu. Lin Chen, di jemuan keluarga aku tidak ingin berdebat denganmu. Ini memberi kamu muka keluarga Ding menang tender. Semua berkat kemampuan pribadi Nansiang aku. Jadi setelah jamuan malam selesai, grup Qian baru memberitahuku. Ada hubungannya apa dengan kamu, Lin Chen? Jadi saat aku menerima telepon, kamu, Lin Chen, sedang menyuguhkan teh dan air kepada Nona Shen kan? Kemampuan pribadi. Aku bilang kalian masih membahas dia untuk apa? Proyek besar, senilai 3.000 miliar ini. Seumur hidup dia tidak akan bisa menyentuhnya. Kakek memanggilmu datang ke jamuan malam ini, adalah memberi kamu muka. Jangan merusak suasana semua orang. Kalau bukan karena aku keluarga Ding kalian seumur hidup tidak akan pernah menyentuh proyek bernilai ratusan miliar. Aku datang menemui kakek hari ini tentu tidak datang dengan tangan kosong. Kakek. Ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Lin Chen, saya kira bisa mengeluarkan harta karun. Ini minuman apa sih? Tapi kelihatannya agak murahan. Jangan-jangan beli dari pedagang kaki lima. Lin Chen, meskipun kamu miskin tidak seharusnya sembarangan beli barang dari pedagang kaki lima. Minuman ini tidak pantas diberikan kepada kakek. Ini adalah minuman tua yang berkualitas tinggi. Nilainya jauh melebihi jutaan dan tidak bisa diukur. Posisinya di masyarakat juga tidak bisa kamu bayangkan. Benar. Posisinya di dunia, kenapa saya tidak pernah dengar? Itu karena melebihi kelasmu, kamu tidak bisa mencapainya. Saya ingin lihat minuman berkualitas tinggi apa ini. Paling-paling harganya puluhan ribu per botol. Minuman tua yang disimpan di gudang nilainya jutaan. Dengar itu, nilainya jutaan. Bisa kamu ucapkan begitu, Lin Chen? Kamu pikir semua yang di sini bodoh? Kamu pikir saya mudah ditipu? Hadiah yang kamu berikan hari ini benar-benar memelukan. Untung ini hanya acara keluarga, tidak ada orang luar. Cui Ping, kalau kalian pergi keluar nanti, bawa dia hati-hati. Dia pantas pergi bersama kita? Tidak mungkin. Ini memberi hadiah untuk kalian atau untuk saya? Niat memberi hadiah lebih penting daripada nilainya. Niat Lin Chen saya hargai. Minuman impor ini, saya tidak terbiasa. Saya justru ingin minum minuman yang diberikan Lin Chen kakek. Kakek bagaimana bisa minum barang yang dia berikan? Pergi. Lin Chen, jangan pedulikan mereka. Ya. Minum saja minumanmu ini. Kuning dan keruh minuman ini. Lin Chen, ini minuman berkualitas tinggi apa? Apa kamu sembarangan mengambil botol apa saja untuk menipu? Minuman tua berkualitas tinggi memang seperti ini. Omong kosong, kamu pikir kami tidak pernah lihat dunia? Sekilas saja. Sudah tahu ini bukan barang bagus. Kakek tidak boleh minum, kalau sampai terjadi sesuatu. Apa kamu bisa bertanggung jawab? Lin Chen, kita semua keluarga, kalau kamu benar-benar tidak punya barang bagus bisa langsung bilang. Tapi minuman ini akan masuk ke mulut kakek. Bagaimana bisa kamu menipu dan memalsukan? Bagaimana bisa demi gengsi kamu membahayakan kakek? Minuman ini tidak palsu. Chen Berklet di sini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah berani berurusan dengan ibuku dan Tianyu, aku belum menuntutmu. Sekarang malah terlibat dengan putri keluarga Shen, lalu pada kakek. Hati busuk seperti ini, apa kamu masih manusia? Nansiang, apakah kamu masih tidak percaya padaku?
Apa yang kamu pikirkan di hatimu kamu sendiri yang paling tahu. Sudahlah jangan bertengkar lagi. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kamu diam. Apa kesalahpahamannya? Jangan-jangan kakek tua itu. Suruh dia membawa anggur kemari. Diam, aku percaya Lin Chen. Aku akan meminum anggur ini hari ini. Kakek kau tidak boleh minum. Kakek, aku tahu kau baik pada Lin Chen. Tapi aku juga tidak mengatakan apa-apa. Namun kondisi tubuhmu akhir-akhir ini, tidak baik, aku tidak bisa melihatmu terjun ke dalam lubang api penuh niat jahat. Perbuatan licik. Kau Lin Chen sama sekali tidak layak disebut manusia. Bagaimana bisa kamu menjatuhkan anggurku? Kakek jangan marah. Bukankah ini demi kebaikanmu? Benar juga kakek. Kami Tianyu hanya memikirkanmu. Kau tidak mungkin marah pada cucumu sendiri karena masalah suami tambahan. Benda yang diberikan tidak jelas asal-usulnya. Ini sangat tidak adil. Tianbei, kau datang. Maaf, ada urusan yang tertunda, harap dimaklumi semua. Tianbei, kenapa bicaramu begitu? Hari ini kedatanganmu sudah cukup baik. Cepat-cepat duduk di sini. Sepertinya kakek sedang tidak bersemangat. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ada yang membawa anggur palsu untuk mencelakai kakek. Anggur palsu. Kuning dan keruh, jelas bukan barang bagus. Untung aku datang tepat waktu, kalau tidak mungkin kakek sekarang sudah keracunan. Beigo, jangan lihat lagi, cepat berikan anggurnya padaku. Aku akan segera membuangnya, diam. Tianbei, apa yang kau lakukan? Kenapa minum anggur itu? Cepat-cepat keluarkan benda ini. Lembut di mulut. Wangi anggur yang kental ini mana mungkin anggur palsu. Ini jelas penyimpanan gua 100 tahun. Penyimpanan gua 100 tahun benaran, atau bohongan? Tianbei, apakah kau bercanda dengan kami? Bercanda, anggur ini bisa dianggap main-main. 3 tahun lalu terjadi kerusuhan di perbatasan. Sang pemimpin menerima tugas, dalam keadaan darurat membunuh setengah negara. Kembali dengan kemenangan penuh, saat perayaan. Minum anggur ini. Anggur yang diberikan oleh sang pemimpin berapa nilainya? Anggur ini disimpan selama 100 tahun. Setara dengan anggur negara. Hanya sedikit yang tersisa di dunia. Banyak yang menyukai kelezatan langka. Keluarga kaya raya, untuk bisa mencicipi seteguk anggur ini, bersedia memberikan sebagian besar kekayaan mereka. Tetapi tetap tidak bisa mendapatkannya. Kamu bilang anggur ini asli, tidak mungkin. Tianyu, dari mana kamu dapatkan anggur ini? Sisanya tidak mungkin hanya segelas ini. Orang yang bisa memberikan anggur seperti ini, meskipun bukan orang paling berkuasa, tapi pasti tidak jauh berbeda. Bisa memberikan segelas ini kepada keluarga kami. Sedang merupakan kehormatan besar bagi keluarga kami. Kakek, sepertinya selama saya tidak ada, keluarga kami telah melahirkan naga sejati. Anggur ini sebenarnya 1 botol penuh. Apa 1 botol penuh dia membuangnya? Semua dihancurkan oleh si brengsek ini. Apa? Kamu menghancurkan 1 botol penuh anggur 100 tahun. Saya juga tidak tahu ini benar, kamu brengsek. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, membuang-buang. Dia anggur ini dibawa olehnya. Bei, kau juga tahu dia hanya seorang yang tidak berguna. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa membawa hadiah yang sangat berharga ini. Kamu bilang apa? Anggur ini dia yang berikan. Benar, saya yang memberikannya. Saya tidak salah ingat dulu. Kamu menikah masuk ke keluarga kami. Anggur ini kamu dapat dari mana? Teman yang memberikan. Kalau begitu, 3 tahun lalu kamu juga di perbatasan. Bisa dibilang begitu. Tidak mungkin berbohongkan. Apakah anggur ini saya curi? Sulit untuk mengatakan, mungkin saja. Anggur ini benar-benar kamu curi. Ya pasti dicuri. Sudahlah, tidak perlu mengatakan begitu. Anggur ini adalah barang langka di dunia. Tidak hanya bisa memperpanjang umur, juga mewakili kekuasaan dan status tertinggi. Apalagi keluarga kaya ini. Lin Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk menyentuhnya. Kalaupun ada, pasti akan disimpan dengan baik. Tidak akan mudah diambil. Kalau begitu, apa yang dikatakan Lin Chen benar? Wah, sayang sekali minuman ini. Sudah hancur ya, sudah, kita semua keluarga. Saya tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Tapi ingat, jika di luar sana kamu melakukan hal seperti ini, lagi nyawamu bisa tidak aman. Baik, saya mengerti. Dan kamu, karena kamu sudah membawa minuman ini, harusnya menjelaskan dengan jelas. Sekarang minuman ini sudah hancur. Kamu juga harus bertanggung jawab besar. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Yang tidak percaya adalah kalian. Yang bilang ini minuman palsu adalah kalian, yang menghancurkannya juga kalian. Sekarang saya yang harus bertanggung jawab. Ada masalah. Lin Chen, diam kamu. Tianbei ini orang kepercayaan sang tuan. Apa yang dia katakan adalah benar, kamu dengar saja. Wah, hebat sekali. Kamu tahu apa dengan sikapmu ini, kamu bahkan tidak bisa menandingi jari kelingking Bei kakak saya.
Sudah makan saja. Lin Chen, bukan saya yang bilang. Kamu sudah menumpang di keluarga Leng selama 3 tahun. Mengandalkan nan siang untuk makan dan minum tidak pantas. Bagaimana kalau begini sekarang kakak iparmu sudah kembali? Saya akan minta dia membantumu. Apa bantu saya? Iya suamiku. Sekarang kamu di bawah sang tuan semuanya lancar. Bagaimana kalau kamu memberinya pekerjaan seperti membersihkan, menyikat toilet? Itu juga kehormatan besar baginya. Kamu bilang apa? Bukan sembarang orang bisa setia kepada sang pangeran, justru kamu. Barusan bilang 3 tahun lalu di perbatasan Dayan. Saya ingin bertanya apa yang sudah kamu lakukan. Memegang bendera. Menyeberangi perbatasan 3.000 li. Pemuda berdarah panas menjaga tentara dan negara. Musuh datang tidak akan berhenti sampai habis. Membuka wilayah baru. Menguasai dunia. Kamu adalah sang tuan. Tuan Guru. Kak, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Guru? Maaf, tadi emosiku agak meluap. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan tadi? Apa yang kamu tanyakan itulah yang aku jawab. 3 tahun lalu terjadi kerusuhan di perbatasan. Tuan Guru dengan kekuatannya sendiri memberantas pemimpin perampok. Memperluas wilayah. Guntur mengguncang menyapu segala arah. Siapa yang memberanikanmu berani menyamakan dirimu dengan prestasinya? Aku tidak berbohong. Sudahlah, jangan diperdebatkan lagi. Apakah harus sampai berantem? Maaf. Hari ini aku datang terlambat. Kali ini biar aku yang bayar. Ini adalah restoran bintang 7 termahal di kota Naga. Tianbei, kamu terlalu boros. Bibi, jangan khawatir. Pria harus bertanggung jawab. Sekali makan saja bagaimana bisa membiarkan keluarga yang bayar? Pelayan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Bayar. Tapi dia tidak aku traktir. Pisahkan bagiannya biar dia bayar sendiri. Menghina Tuan Guru adalah kejahatan berat. Tapi melihat kita satu keluarga, aku bisa memaafkan tapi harus memberinya hukuman kecil biar dia ingat. Tidak perlu sampai segitunya konsumsi pesta keluarga kita kali ini. Hampir yang termahal di kota Naga, apalagi jika kita bagi rata. Lumayan juga uangnya. Lin Chen, dia tidak punya pekerjaan. Dengan APA, dia bayar? Maka diam-diam saja di sini. Mencuci piring merenung. Lebih baik daripada terus berhayal. Tianbei ayah. Aku tahu kamu ingin melindunginya. Tapi ini menyangkut Tuan Guru terlalu memanjakannya. Hanya akan membawa bengkena bagi keluarga kami. Menurutku kamu minta maaf saja pada kakak ipar. Minta dia membuka pintu maaf, urusan ini selesai. Jika aku minta maaf, dia tidak akan sanggup menerimanya. Benar-benar tidak masuk akal. Sudah, ngapain diam saja, cepat suruh dia bayar. Tuan, silakan bayar. Lin Chen, kenapa kamu selalu begini? Minta maaf saja. Harus sampai mempermalukan diri sendiri? Sudah kukatakan jika aku minta maaf. Dia tidak mampu bayar, mau bayar pakai kartu ya. Aku mau lihat kamu bayar pakai apa. Kukira kamu benar-benar punya kemampuan. Sisi depan belakang, tidak ada satu huruf Tionghoa pun. Di atasnya ada gambar boneka. Ini bahkan bukan kartu bank. Kamu mau gesek apa? Maaf Pak, tolong tunjukkan. Kartu bank atau kartu VIP. Kartu mainan di tempat kami. Tidak bisa digunakan untuk transaksi. Kartu ini langsung saja digesek. Maaf Pak, mesin gesek kami hanya bisa mengenali kartu VIP dan kartu bank. Kamu benar-benar unik. Orang seperti saya yang masih punya muka, dibandingkan denganmu benar-benar merasa malu. Ini baru kartu VIP. Kartu ini berbeda dengan kartu di sini. Itu baru kartu VIP. Kasih dia biar lihat dunia. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini baru kartu VIP. Yang diterbitkan seragam oleh Huayun Lanting. Kartu kamu itu kartu mainan. Jangan di sini cari masalah, oke? Kamu salah, kartu ini tidak pantas dibandingkan dengan kartu saya. Kamu bilang kartu VIP yang kamu pegang itu adalah kartu eksklusif, terbatas, kartu tertinggi. Kamu benar. Lin Chen, kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Masih belum cukup malu ya? Udah, jangan ngomong lagi. Mungkin dia benar pelayan. Aku mau tanya, di sini ada tidak kartu VIP tertinggi yang diterbitkan terbatas? Maaf Pak, di sini memang tidak ada kartu VIP seperti itu. Kalau begitu kartu VIP yang dia pegang bukan apa-apa. Siapa bilang kartu anggota harus dari Huayun Lanting? Jadi maksudmu pakai kartu dari tempat lain untuk transaksi di Huayun Lanting? Kamu benar-benar unik. Aku yang akan gesek untukmu, ayo.
Aku yang gesek biar kamu mati penasaran. Manajer-manajer alarm berbunyi. Kartu VIP hitam 7 bintang tertinggi muncul. Di mana cepat bawa aku ke sana. Barang jelek ini nggak bisa dipakai. Kemungkinan hak aksesnya kurang. Coba ganti kardida aja. Masa hak akses kurang udah ganti berapa kali? Sama aja hasilnya. Lin Chen, kamu masih belum ngerti apapun yang kamu lakukan. Hasilnya nggak akan beda kayak keluarga Leng kita. Sekarang ambil proyek ini sama aja. Kamu gak seharusnya ambil proyek itu, kemampuan keluarga Leng sekarang. Gak sanggup. Dari mana kamu tahu keluarga Leng nggak sanggup? Cian kasih proyek ke keluarga Leng. Artinya mereka percaya sama keluarga Leng sanggup atau enggak. Bukan kamu yang nentuin. Sudah, jangan ngincer proyek kakakku itu. Mending kamu fokus aja sama kartu mainanmu. Ke dapur cuci piring sana. Pak, kalau memang nggak bisa bayar, kami terpaksa ambil tindakan. Diam, cepat pergi. Lin Xiao, saya manajer umum Huayun Lanting. Anda tamu paling terhormat sejak Huayun Lanting berdiri. Silakan ikut saya ke ruang pribadi di lantai atas. Kami akan menyediakan jamuan terbaik untuk Anda. Apa kartu ini beneran? Ya sudah. Tapi tagihan malam ini belum saya bayar. Lin Xiao, semua konsumsi Anda di Huayun Lanting gratis. Biaya ruangan ini sepenuhnya gratis untuk Anda. Gak perlu juga, soalnya ada yang mau bayar. Sebenarnya aku gak mau berdebat sama kamu. Tapi aku mau kasih tahu satu hal. Kamu gak pernah benar-benar ngerti aku jadi. Jangan paksakan pendapatmu ke aku, kita nggak. Satu dunia aku tahu kamu sangat ingin bawa keluarga Leng ke puncak. Tapi kamu gak punya kesadaran diri yang jelas, kemampuanmu gak mungkin bisa wujudkan impianmu. Proyek 300 miliar kemampuan keluarga Leng. Jauh dari cukup, gak sanggup. Aku saranin kamu lepas aja, kalau enggak seluruh keluarga Leng bisa hancur. Kakek, jaga kesehatan ya, dadah. Ayah, kamu berani banget. Kamu berani kutuk keluarga Leng. Lin Chen, aku nggak peduli kamu kasih kakek obat apa. Kakek kasih 80% warisan ke kamu. Aku saranin kamu lebih baik nolak sekarang juga. Kamu cuma menantu lelaki. Kenapa kamu mengambil barang keluarga kami? Ayah kamu terlalu pilih kasih. Tianyu adalah cucu kandungmu. Kenapa kamu memberikan barang bagus ke orang luar? Dengan kemampuan Lin Chen 10.000 yuan saja tidak bisa didapat. Apalagi mendapatkan 80 juta tanpa usaha. Mana mungkin dia tidak senang? Bagaimana bisa dia menyerahkannya begitu saja? Tapi kakek memang memberikannya padanya. Di rumah ini kakek yang berkuasa. Biasanya kalian tidak pernah mengunjungi kakek. Sekarang pura-pura jadi orang baik. Len Qinglei, kamu diam saja. Kamu malah membela orang luar. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan kakek. Harta keluarga ini adalah hasil kerja keras Wu Lenanxiang. Atas kemampuan pribadiku, termasuk proyek 3 triliun ini. Aku yang paling berhak memutuskan uang ini diberikan kepada siapa. Uang ini diberikan kepadanya. Berarti sama saja diberikan kepadamu. Selama kalian berdua rukun, saat kamu membutuhkan. Lin Chen tidak akan mengabaikanmu. Kakek dia sekarang sudah dekat dengan wanita lain, mana mungkin dia peduli dengan keluarga kami. Benar, dia memang tidak berguna. Hanya tahu mengandalkan wanita-wanita. Apalagi yang kalian sembunyikan dariku, kakek. Kakakku sudah lama bercerai dengan si brengsek itu. Bercerai. Kakek. Kakek, kamu tidak apa-apa. Lin Chen, kakek sampai muntah darah karena kamu. Kamu masih mau apa lagi? Nanxiang. Minggir biar aku lihat kakek, aku mau lihat kondisi kakek. Bagaimana? Jangan pura-pura baik di sini. Kamu pasti berharap kakek cepat mati. Agar tidak sempat mengubah wasiat, kan aku beritahu kamu. Hari ini kamu harus melepaskan hak waris. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari Aku pintu ini. tidak peduli dengan saham, yang penting kondisi kakek. Minggir. Ada yang memukul. Lin Chen, kamu berani memukul orang. Kamu memukul Nanxiang, kamu tidak apa-apa. Ayah? Kakek. Lin Chen, Ayah? kenapa kamu di sini? Sudah tidak apa-apa. Kenapa aku di sini, kakek? Semua ini karena Lin Chen. Dia yang membuatmu muntah darah, kamu tahu? Kamu hampir saja tidak ada. Jangan asal tuduh di sini. Siapa yang asal tuduh? Kamu itu, kamu yang membuat kakek pingsan. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Pergi, ayah.
Ternyata tujuan kalian hari ini adalah untuk perjanjian ini baiklah. Lin Chen, niatmu semua orang tahu. Cepat tanda tangani di kartu ini, ada 3 juta. Kamu bisa ambil tapi yang lainnya. 1 sen pun jangan harap. Kalian-kalian. Kakek-kakek, Kakek Lin Chen, apa yang kamu lakukan pada kakek? Aku baru saja menggunakan 13 jarum pintu hantu. tidak seharusnya seperti ini. Apa yang tidak seharusnya? Aku rasa kamu sengaja. Kamu ingin membunuh kakek menguasai harta. Aku bilang tidak mungkin. Aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Bahkan kakek pun tidak kamu lepaskan. Ayah? Apa ini? Bukan kamu yang menusuknya tadi. Jarum ini bukan aku yang menusuk. Posisi jarum ini sangat berbahaya, mengumpulkan semua energi, tapi hanya bisa bertahan sebentar. Kemudian orang akan mati karena kehabisan energi. Siapa yang melakukannya? Apa? Kamu. Bagaimana kamu bicara pada ibuku? Ibu juga untuk kebaikan keluarga Leng. Untuk keluarga Leng bisa mengabaikan hidup mati kakek. Kalian ini manusia? Ibu juga ditipu. Sekarang yang penting adalah menyelamatkan kakek. Tidak ada cara. Sekarang hanya pil penyelamat besar yang bisa menyelamatkan kakek, dan pil ini sangat langka di dunia. Mungkin hanya dalam legenda. Sekarang aku juga tidak ada cara. Siapa bilang tidak ada cara? Mutian. Ini adalah pesta keluarga Leng, orang luar tidak diterima. Siapa bilang aku orang luar? Aku tunangan kakak Lin Chen. Lagi pula aku datang untuk menyelamatkan kakek Len. Kalian juga tidak mau menerimaku. Kamu punya cara. Beberapa tahun lalu ibuku sakit parah. Ayah mencoba segala cara baru menemukan pil besar ini. Sayangnya tidak bisa menyelamatkan ibuku. Sekarang kakek Len mungkin masih bisa diselamatkan. Kenapa tidak segera menyelamatkannya? Apa syaratmu harta keluarga Leng? Nona Leng memang seorang pebisnis. Semuanya harus ada syaratnya. Harta keluarga Leng di mataku tidak ada artinya. Yang aku mau adalah kakak Lin Chen. Jangan main-main. Kakak Lin Chen, aku tidak main-main. Aku tahu kakek Long sangat berjasa padamu. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia menggunakan pil besar ini sebagai maharku. Mohon jadilah suamiku. Lin Chen. Kamu memang hebat. Baru saja dicampakkan. Sekarang mau jadi menantu orang lain. Kamu memang sampah. Sekarang mau jadi menantu orang lain. Kamu memang sampah. Tidak semua orang bisa jadi menantu. Adik Len, mungkin kamu yang ngotot juga tidak ada yang mau. Camel. Kakak Lin Chen, waktumu tidak banyak. Aku bersedia menggunakan pil besar ini sebagai maharku dan seluruh keluarga Shen di Huacheng. Kamu memang wanita pemboros membawa seluruh keluarga. Untuk seorang sampah yang tidak berguna. Kakak Lin Chen, biarkan keluarga ini hidup dalam kebingungan selamanya. Juga tidak buruk, mereka tidak akan pernah tahu apa yang mereka lewatkan. Jangan banyak bicara, menyelamatkan orang lebih penting. Kali ini aku berhutang padamu. Tidak apa-apa, asalkan Ayah, kakek. Kamu baik-baik saja. Lin Chen, aku sudah mengerti semuanya. Kami keluarga Leng telah merugikanmu. Kakek, aku akan pergi. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut sama aku. Mungkin tidak kaya tapi setidaknya bahagia. Lin Chen, aku suka sama kamu. Tapi aku tetap keluarga Leng. Aku yang tidak mendidik generasi muda dengan baik. Ini dosa aku. Ini yang kalian inginkan, aset keluarga Leng. Bagiku tidak ada artinya, tapi mulai sekarang. Kalau kakek Len di keluarga Leng dikasari sedikit saja oleh kalian, keluarga Leng akan hancur. Kakek. Aku pergi. Bodoh, kalian benar-benar bodoh. Kakek ngomong apa sih? Dulu kan kakek yang memaksa Nanxiang menikah dengan Lin Chen. Orang itu tidak berguna sama sekali.
3 tahun numpang makan minum di keluarga Leng. Menurutku dia cuma beban keluarga Leng. Betul kakakku sudah dapat. Proyek triliunan dari grup Qian sebentar lagi jadi. Tokoh bisnis terkemuka di Longcheng dia Lin Chen. Berhak apa sama kakakku betul? Lin Chen cuma sampah yang numpang hidup. Dengan kemampuan Nanxiang pasti bisa cari suami idaman yang lebih baik dia pergi dari keluarga Leng. Bagiku, ini kerugian besar. Kakek ngomong apa sih? Keluarga Leng masih ada aku. Kalian tahu apa waktu keluarga Leng bangkrut? Lin Chen yang membantu. Sampai bisa sesukses sekarang. Dia cuma menantu bisa bantu apa? Dulu keluarga Leng tidak terkenal cuma bisa cukup makan. Karena Lin Chen dan grup Qian terhubung perusahaan besar itu. Kasih 90% keuntungan ke kita. Keluarga Leng baru dapat modal pertama. Kalau bukan dia Nanxiang, kamu mana bisa punya bisnis besar ini? Tianyu kamu mungkin masih cuci piring di mana-mana. Dan kalian pakai emas permata. Mimpi. Kakek ngomong apa sih? Kalau tanpa Lin Chen keluarga Leng, mungkin sudah hancur duluan. Kakek bilang dulu Lin Chen yang kasih kita modal. Benar maksudnya. 3 tahun yang lalu Lin Chen sudah menjalin hubungan dengan grup Qian. Tapi Lin Chen hanya seorang menantu. Bagaimana mungkin dia sudah menjalin hubungan dengan grup Qian sejak lama? Betul kalau dia memang punya kemampuan sebesar itu. Kenapa dia bisa bertahan di keluarga kami selama 3 tahun? Kalian tidak mengerti. Menahan Lin Chen adalah kunci bagi perkembangan dan kemakmuran keluarga kami. Sekarang semuanya sudah kalian hancurkan. Kakek jangan bilang begitu keluarga kami sekarang. Juga tidak buruk kan? Betul setelah proyek di tangan Nanxiang selesai. Keluarga kami tetap akan terkenal di Longcheng. Tanpa Lin Chen kita tetap bisa sukses. Ya kakek percayalah padaku. Dengan kemampuanku tanpa bantuan siapapun, pasti bisa membawa keluarga kami menuju kejayaan. Presiden Len ada masalah mitra grup kita. Sekarang menolak bekerja sama dengan kita apa katamu? Saya tidak tahu sekarang 90% mitra sudah mengirim pemberitahuan penghentian kerja sama rantai keuangan kita putus semua. Tidak mungkin Nanxiang kamu stabilkan perusahaan dulu. Saya akan segera mencari solusi tunggu kabar saya. Cepat ya Presiden Len saya mengerti. Apa yang terjadi? Halo? Presiden Zhao saya. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Dengan kemampuanmu Nyonya Len saat ini tidak memenuhi standar minimum untuk bekerja sama dengan grup kami. Selama ini kami memberimu terlalu banyak keistimewaan. Sekarang kami memutuskan untuk menarik semuanya kembali. Silakan segera kembalikan pesanan. Kakak, Presiden Bai saya Len Nanxiang. semua telepon dari grup Leng tidak diterima apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa begini baru semalam saja? Bagaimana bisa begini? Tidak pantas sombong karena hak istimewa. Sok tahu. Keluarga Leng akhirnya tidak bisa menghindari kehancuran. Bagaimana sudah kamu pertimbangkan? Nona Shen saya akan langsung ke intinya. Kamu bisa langsung menyampaikan pemikiranmu. Bercanda saya datang kali ini. Hanya berharap kamu bisa memenuhi janji pernikahan dulu. Saya hanya seorang menantu apa kemampuan saya. Kamu bukan hanya seorang menantu. Tuanku keluarga Shen saya telah difitnah oleh orang jahat. Mohon bantu saya membalas dendam saya bersedia menjadi murid Anda. Saya akan mengikuti perintah Anda tanpa ragu siap menghadapi bahaya. Saya tidak kekurangan pedang yang tajam. Dunia ini akan lebih baik dengan satu bunga mawar lagi. Aku akan membantumu dalam hal yang seharusnya. 3 hari lagi pulanglah ke rumahmu. Tuanku. Maukah kau menerima bunga mawar ini?